Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Masih di round ke-10. Masih bersama saya Ariel dan juga Brorit serta Om Ferandoli yang akan memandu jalannya balapan di akhir round ke-10 kali ini. Mengingat kita sudah ada di hari Minggu. Ini adalah hari untuk main race di kelas M1 PlayStation maupun di M1 PC yang saat lagi akan kita buka tentunya dengan kelas M1 PlayStation. Tentunya dengan race length yang lebih panjang dari sprint race sebelumnya. Sebelum kita memasuki main race kali ini, kita berterima kasih dulu kepada sponsor di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri serta media partner di tahun ini juga ada media kita itu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk visit dan juga follow social media dari sponsor-sponsor kami. Dan ya, terima kasih sudah mendukung kami sampai ke round 10 ini. Kita masih ada 5 round lagi setelah ini, jadi masih panjang balapan-balapan yang akan datang. Tanpa basa-basi lagi, kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M1 PlayStation yang saat lagi akan memulai balapan di Mugello. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Mugello round ke-10 di Agung Tahta Mandiri Championship. Seperti biasa, kita sebelum memulai kelas M1 PlayStation, kita akan melihat dulu klasemen sementara setelah sprint race kemarin, yang mana Miki Raikko memperkuat poinnya dengan perolehan poin 322 poin, disusul oleh Ross Kevin di second position di klasemen dengan perolehan poin 227 poin. Raung berada di klasemen ketiga dengan perolehan poin 185 poin, begitu pula dengan Ray Juliansyah dengan poin yang sama di klasemen keempat. Fadli Ramadan menempati klasemen kelima, sementara itu Bima Suryatama menempati klasemen ke-6. Combat 55 berada ke-7, Kiki Kins berada ke-8, dan Zidan Agustian berada di penutup klasemen di klasemen ke-9 dengan 0 point. Dan itu dia untuk klasemen sementara dan juga untuk starting gate of course masih sama, yang dimana kalian bisa lihat Ray Juliansyah still akan menjadi pole position kita pada malam hari di main race, disusul oleh Miki Raikko dan juga Ross Kevin menjadi penutup di row pertama. Untuk di row kedua ada Bima Suryatama, Combat 55 dan juga ada Fadli Ramadan yang menempati posisi 4, 5 dan juga 6. Itu dia untuk starting grid kita pada malam hari ini, disusul oleh row ketiga Raung, Kiki Kins dan juga Zidan Agustian, yang mana kita sesaat lagi akan menyaksikan kelas M1 PlayStation. This is the main race, more endurance, more laps. Yang dimana kita juga menerima informasi dari BMKG bahwasannya cuaca sudah tidak lagi hujan, melainkan sudah reda dan juga track sudah menjadi kategori kering, tetapi masih berawan. Maka dari itu slick tire akan menjadi pilihan tepat untuk race pada malam hari ini, yang mana ada bagian depan dan belakang untuk soft, medium, hard compound, yang dimana Mugello memiliki karakteristik track yang long. Maka dari itu compound yang memiliki standar yang menengah maupun jauh lebih keras ini akan menjadi sebuah pilihan tepat. Tapi kita lihat saja untuk para rider yang sudah bersedia di race. Yes, this is it, back on Mugello, back on the race again. Kita akan menyaksikan rider-rider di kelas M1 PlayStation berebut gelar juara di round ke-10 untuk main race kali ini. Ray Juliansyah will start in pole position, didampingi Miki Raikko teammate-nya di posisi kedua. Red lights are on, who will take the win and off the grid we go. Nice start dari Ray Juliansyah, a big jump from Miki, but it's still okay, still on second place. Sangat-sangat luar biasa sekali duo Grace ini berhasil melakukan start sequence yang luar biasa
sempurna dan berhasil kabur ke posisi terpantau. Tapi kita lihat Kevin, the Iron Man is getting for the attack, langsung saja memasuki turn 1, sedikit memasuki curb dan juga gravel untuk Miki Raiko, but is still fine. No track limits warning up here until the second corner. Dan kita lihat di sini masih Kevin yang berusaha untuk memperbaiki sprint race kemarin dan ingin tentunya berhasil finish di posisi yang lebih baik. That's it. Raung di posisi keempat diserang oleh 2 motor sekaligus, Fadli Ramadan dan juga Combat 55 Bima Suryatama yang entah menghilang kemana di posisi 7 di belakang sana. Ini dia Bima yang harus tertinggal sangat-sangat jauh di awal mula balapan. Sementara itu Miki Raiko dan juga Rajul Syah masih memimpin dengan cukup baik. It is a solid pace dari Kevin yang sekarang sudah mulai mendapatkan lagi harapan untuk bisa menyerang ke posisi podium kedua. Rajul Syah berhasil menjauh untuk sementara ini, tapi kita memiliki 12 lap. Who will take the win here in Mugello? Yes, terlihat nampaknya di main race kali ini dengan track yang sangat kering akan menjadi berwarna. Sayang sekali another mistake for Raung. Setelah beberapa round sebelum juga melakukan yang sama, tapi kali ini juga melakukan yang sama. Sempat terjadi kontak dengan Bima Suryatama, tapi still Raung bisa re-entry to the track kembali. Sementara kita bersama Combat di turn ke-12. Landing wide saja di sana membuat seorang Bima Suryatama take dari on inside line, tapi tidak semudah itu dari seorang Combat 55 menutup jalan dari seorang Bima Suryatama agar dia bisa melewati diri. Dan bahkan itu adalah Fadli Ramadan, is not Bima, is on the Fadli Ramadan yang dimana tepat di belakang dari seorang Combat 55. Ya dimana kau bisa lihat Fadli Ramadan yang berusaha sekali untuk mendapatkan hasil terbaiknya, yang dimana di performance sebelumnya Fadli Ramadan sempat ingin menyebutkan bahwasannya dirinya ingin lebih dari hasil yang didapatkan sebelumnya, dimana beberapa round sebelumnya juga Fadli hanya mampu maksimal berada di top ketiga alias di podium ketiga, tapi akan kalah pada malam hari ini. Fadli Ramadan membuat agresif yang sangat-sangat very aggressive move terlihat di first corner dan tidak cukup kuat untuk lewat dari seorang Combat 55. Sang YZR M1 masih nonton sang RS16 yang dimana RS16 dari seorang Fadli Ramadan berusaha untuk lewat dari seorang Combat 55 di turn ketiga, but it is Fadli Ramadan berhasil melewati seorang Combat 55 walaupun sedikit ada sedikit kontak yang juga agresif, tetapi mereka berdua masih berada di track, berhasil berada di line tanpa ada yang keluar dari track. Sementara juga Ross Kevin terlihat dalam kamera juga berusaha untuk mengejar dari seorang Miki Raiko dan juga Rai Juliansyah memimpin dengan gap terpaut 1,1 detik dari rekan timnya itu Miki Raiko. It is still a nice race dari ketujuh pembalap, terlepas dari Bima dan juga Raung. Mungkin tadi Bima juga terjatuh ya, sehingga harus terpental cukup jauh, dan sekarang keduanya di posisi 6 dan juga posisi ke-7. Rai Julian masih ada di lead dengan sekarang gapnya sudah di bawah 1 detik, tapi kembali memasuki 1 detik. It is a nice pace dari Rai Juliansyah, berbeda dengan di sprint sebelumnya. Mungkin karena cuaca hujan yang tidak mendukung, akhirnya harus kehilangan pace yang cukup tidak seperti kali ini ya, sangat luar biasa sekali. Kevin sementara itu juga nampaknya sedikit kesulitan untuk bisa ngejar Miki Raiko di depannya, dan sekarang harus mendapatkan pressure dari KTM di belakangnya itu Fadli Ramadan yang sekarang gapnya ada di 0,4 detik setelah barusan berhasil melewati Combat 55 dengan sangat agresif, dengan penuh keras kepala. Keduanya saling bertarung dan sekarang Fadli Ramadan lebih diunggulkan di posisi keempat. Masuki final corner, memasuki lap ketiga sesaat lagi. Fadli Ramadan melawan Ross Kevin yang jaraknya terdekat kali ini. Siapakah yang bisa mengamankan posisi ketiga? Akankah Fadli Ramadan melakukan attack lap ketiga ini, atau mungkin hanya perlu untuk mendekat dulu saja? Yes, dan juga Rai Juliansyah mendapatkan fastest lap, buktikan bahwasannya dia memiliki gap fastest yang sangat cepat, mengingat juga di round kemarin di sprint race seorang Rai Juliansyah memiliki time yang sangat cepat, akan tetapi memiliki battle lag harus terjatuh di first corner. Akan tetapi for this main race, Rai Juliansyah no mistake no crash until the lap ketiga, memimpin jalan balapan dengan gap 1 detik dari rival di belakangnya, dan bahkan itu adalah teammate yaitu Miki Raiko memimpin jalan balapan dengan sangat luar biasa. No mistake for today untuk Rai Juliansyah. Sementara juga nampaknya terlihat trouble dari seorang Ross Kevin yang gagal mengejar dari seorang Miki Raiko, malah menurun dan mulai terkejar oleh Fadli Ramadan going for the turn 8 dan juga going for the turn 9, yang dimana it is a very fast corner onboard bersama Ross Kevin, sang Repsol Honda Rider yang dimana masih bisa memperkuatkan dirinya di posisi kiri. Dan juga kita bersama Kevin sekarang is very focused, try to 100% concentrate untuk menjaga pace-nya dan tidak terjatuh
Fadli Ramadan ini, mana di platformnya semalam menyebutkan bahwasanya Fadli ingin mendapatkan hasil lebih dari sprint race kemarin, yang dimana di sprint kemarin dirinya hanya puas finish di posisi ketiga. Akankah pada main race kali ini Fadli akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik atau setidaknya masih berada di atas podium dan bisa mengejar dari Ross Kevin? Tapi kita lihat saja pertahanan Ross Kevin akankah sangat cukup kuat bagi seorang Fadli Ramadan untuk melewatinya nanti, dan juga Miki Raiko masih stay untuk berusaha untuk mengejar dari seorang Rai Juliansa. Ya, sementara itu kita on cam bersama Miki Raiko di sebelah kiri layar tanpa helm kali ini, nampaknya berhasil untuk mengamankan posisi kedua dan berhasil mendekat juga ke Rai Juliansa. Sekarang ada di gap 08, 09, bahkan tadi sempat menyentuh 0,7 detik. Dan kalau kita lihat tadi dari list bannya, kayaknya Miki tuh di belakang pakai ban soft. Ini sangat gambling sekali dengan track yang cukup panjang. Menggunakan soft di belakang tentunya akan memberikan efek yang mungkin agak menyebalkan nanti di mendekati akhir-akhir balapan. Sementara itu kita lihat Rai Juliansa still on the fastest lap, masih belum terbantahkan ya fast lap yang ia torehkan di lap-lap sebelumnya. Kita akan lihat saja apakah dia bisa menahan laju dari Miki Raiko yang nampak ya Rai Juliansa juga ini pakai setting soft belakang dan hard di depan, luar biasa sekali. Duo Grace ini benar-benar menggunakan nyalinya ya untuk bisa menggunakan soft rear tire yang pastinya akan terkikis sangat cepat, di mana track ini kita tahu juga sangat banyak tikungan cepat, tapi juga ada tikungan-tikungan yang harus slow corner serta chicane tentunya akan menghabiskan ban dengan sangat cepat. Kita menuju chicane ketiga kalau tidak salah, keempat bahkan di Mugello ini. Kita lihat Miki Raiko berhasil closing up F10 di posisi kedua. Ya, sebenarnya terlihat di rider list kita gap semakin mendekat antara Miki dan juga Rai Juliansa. Rai Juliansa make a mistake on the third 12, memiliki sedikit wide di sana, dan sayang sekali round terjatuh untuk kedua kali. Nampaknya round kali ini akan menjadi nightmare kembali untuk dari seorang round, dan kita bisa melihat duo Grace ini sudah benar-benar saling menempel ketat. Gap sangat dekat 0,3 detik atau 0,3 millisecond. It's very close. Akankah di sini Miki akan memanfaatkan power dari dash velocity yang ia gunakan dan memanfaatkan benefit yaitu slipstreaming momentum? Dan kita lihat saja Miki is more closing. There you go on the outside light. Tapi kita lihat saja apakah dari sini Miki bisa mendekat, dan it's not good enough for chase dari seorang Rai Juliansa. Dan di sisi lain kita tidak tahu mengapa Fadli Ramadan tiba-tiba saja mendapatkan long lap penalty dan juga 3 second penalty. What just happened dari seorang Fadli Ramadan? Maybe this a bug atau memang ini ada notifikasi yang telat ketika jump start. Yes, karena itu aja yang saya tahu ketika sebuah double long lap itu terjadi. Yang sangat jarang sekali jika lo tiba-tiba dapat long lap itu dikarenakan mistake. Itu is very bisa dibilang impossible, bisa dibilang dikarenakan itu momen yang sangat jarang sekali. Kemungkinan besar ini adalah notif yang terlambat dari notifikasi jump start dari seorang Fadli Ramadan. Tapi kita tidak tahu kepastiannya. Tapi yang jelas, yes, Fadli Ramadan telah mendapatkan long lap penalty dan juga 3 second penalty. Setelah saya cross check juga ini betul ya, tidak ada penalti yang didapatkan untuk Fadli Ramadan dari race sebelumnya. Jadi ini mungkin pure late penalti dari game sendiri yang tidak mendeteksi langsung jump start mungkin dari Fadli Ramadan yang terjadi. Tapi harus melihat nanti dari kamera Fadli Ramadan, mungkin akan ada di steward room dan akan kita proses setelah balapan selesai. Sementara itu kita lihat Miki Raiko yang semakin dekat lagi. Apakah ia melakukan manuver atau teknik yang sama dengan di Jerez, di mana ia benar-benar tahan dulu posisi keduanya sebelum akhirnya menyusul Rai Juliansa. Tapi apakah Rai Juliansa bisa cukup kuat kali ini di Mugello setelah kemarin di Jerez mendapatkan hasil yang tidak cukup baik karena harus terjatuh? Dan dengan posisi sama seperti ini kita lihat Miki Raiko taking on the chance, tapi nampaknya belum ada space yang cukup untuk bisa melakukan overtake di final corner. Sekarang kembali lagi menuju main straight. Kita akan melihat kembali assist slipstream bagi Miki Raiko. No time to lose, nothing to lose from the right side. Kita akan lihat Miki Raiko sedikit menahan diri untuk melakukan overtake karena Rai Juliansa sedikit glitchy barusan di main straight masuk ke turn 1. Masih Rai di posisi terdepan, 0,2 detik sekarang terpaut antara keduanya. Miki Raiko taking on the fast lap dan sekarang masih berusaha mencari celah yang tepat dan tidak memaksakan diri untuk terburu-buru mengambil kembali posisi terdepan. Dan ini sudah kita masuki pertengahan lap di lap ke-6 yang menandakan kita sudah berada di pertengahan pertandingan di main race pada malam hari ini, yang dimana terlihat bahwasannya duo Grace ini masih kuat berada di pos terdepan, dibuka dari seorang Rai Juliansa memimpin jalan balapan dan juga The Mick yang tepat di belakang dari teammate ya. Dan terlihat tadi sedikit ada glitchy dari seorang Rai Juliansa di Casanova going to turn 7, and also now on the third age
yang dimana Ray Julianza masih sangat solid berada di posisi depan menjadi race leader, akan tetapi seorang Miki Raikkonen terlihat mulai menempel-nempel dari seorang Ray Julianza. Kita lihat saja performa dari Miki Raikkonen pada malam hari ini yang dimana terlihat menggunakan nomor 1 nampaknya pada malam hari ini, tetapi untuk number on the bike is still 49. Dan kita lihat saja going for the third 12, Miki still on behind dari seorang Ray Julianza. Try from the inside line, tapi tidak diindahkan dari seorang Ray Julianza, menutup lining dari seorang Miki Raikkonen dan tidak membiarkan Miki Raikkonen lewat begitu saja. Going for the final corner, still Ray on the lead and also Miki on the second. Ross Kevin juga masih cukup solid di posisi dia, walaupun Fadi Ramadan terlihat dalam gap 0,2 detik bahkan menempel ketat dari seorang Ross Kevin. Right now with Miki Raikkonen on the helicopter cam, still berusaha untuk memanfaatkan slipstreaming maneuver, and that's it, Miki, and still not good enough because Ray juga memiliki speed yang cukup kencang. Dan here we go, Miki from the outside line menghindari kontak dari seorang Ray Julianza dan memutuskan untuk running wide agar tidak terjadi kontak nampaknya dari seorang Miki Raikkonen. Wise choice nampaknya yang dipilih dari seorang Miki Raikkonen demi menghindari kontak yang terjadi di first corner, tapi nampaknya masih benar-benar ketat. Here we go, Miki switch line to inside line, ditarik lupa, tapi lagi dan lagi tidak diindahkan oleh Ray Julianza, berhasil menghadang laju dari seorang Miki Raikkonen. Yes, kesabaran yang sangat luar biasa dari Miki Raikkonen, sangat-sangat kuat sekali ya tingkat kesabaran yang ia miliki, tidak terburu-buru, sedikit wobble, berbeda dengan Fadi Ramadan barusan entry Casanova yang sangat berbahaya dan kemarin pun sudah memakan korban. Sekarang kita lihat Kevin again Fadli Ramadan untuk di posisi ketiga harus mengangkat motornya sedikit karena terkena curb, tapi sekarang kita kembali ke posisi terdepan. Miki Raikkonen yang terus-terusan menempel dan sekarang sedikit slide entry tapi masih bisa aman dan juga kembali lagi dengan motornya masih dengan jarak yang luar biasa ketat juga. Ibarat kata ini adalah Miki Raikkonen yang terus-terusan menggedur pintu Ray Julianza kayak debt collector udah nggak mau pulang gitu. Tolong Miki is coming on. Aku akan mengambil posisi pertama. This is Miki Raikkonen. Kita akan lihat saja apakah slipstreamnya akan berhasil kali ini atau mungkin akan terhalang lagi oleh Ray Julianza yang barusan pun di lap sebelumnya itu benar-benar memblokade posisi pertama dari serangan Miki Raikkonen yang hampir saja tadi kalau kontaknya bisa lebih kuat lagi atau lebih keras lagi dari barusan mungkin keduanya bisa terjatuh, tapi kontak yang sangat tipis barusan pun sangat-sangat berbahaya bagi Ray Julianza maupun Miki Raikkonen. Entering lap 8 kita lihat Miki still on slipstream dan sekarang attack yang sangat mulus, effortless attack dan berhasil memasuki turn 1 di posisi pertama. Finally, momentum yang digunakan Miki berhasil menggedor pertahanan dari seorang Ray Julianza. Sekarang Ray Julianza memiliki misi yang sangat penting, yaitu kembali mengovertake teammate-nya yaitu Miki Raikkonen untuk kembali berada menjadi race leader. Akankah misi tersebut akan bisa dituntaskan oleh Ray Julianza pada malam hari di mana Miki memiliki speed yang cukup kencang dikarenakan dia fastest lap berada di tangan Miki Raikkonen. Sebelumnya di lap sebelumnya sudah berada di tangan Ray Julianza, akan tetapi di lap 8 kali ini Miki sudah mengantongi fastest lap, membuktikan bahwa sendiri yang memiliki time yang cukup kencang dan little bit glitchy dari seorang Fadi Ramadan pada malam hari ini dan kembali menjauh dari seorang Ross Kevin setelah tadi terlihat dalam sebuah rider list kita yang mana sempat 0,2 detik dirinya dengan seorang Ross Kevin. Maybe di sini Fadli Ramadan membuat beberapa minor mistake, membuat dirinya kembali hanya sedikit saja untuk menjauhi dari seorang Ross Kevin. Sementara ini Ray Julianza masih berusaha untuk kembali mengejar menjadi race leader yaitu Miki yang sekarang menjadi race leader baru kita di lap ke-8 di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship di track Italia Mugello. Going for the second, turn 13 dan juga 14 cukup indah dilewati dari seorang Miki Raikkonen, dan di dalam camp kita juga terdapat dari seorang Ray Julianza yang masih sangat berusaha untuk mengejar teammate-nya sendiri. Dan kali ini juga bisa lihat Fadi Ramadan kembali berhasil mendekatkan diri kepada Ross Kevin, dan here we go, kita on board bersama RC16 yang dikendarai oleh Fadi Ramadan going for main straight. Kita akan lihat saja akankah Fadli akan bisa memanfaatkan momentum slipstreaming menemukan tersebut untuk lewati dari seorang Ross Kevin. Dan here you go, Fadli is more closing going for the turn 1, dan kita lihat siapa yang Joe Blani melakukan late break, dan there you go, there is a contact between Fadli dan juga seorang Ross Kevin, tapi semuanya masih tetap di posisi yang aman walaupun Fadli tadi sempat running wide agar tidak bisa terjatuh dan tetap bisa mengontrol RC16-nya. Yes, the Iron Man is defending so hard. Di posisi ketiga Kevin menahan laju dari Fadli Ramadan yang ya kita lihat barusan sedikit glitchy, dan mungkin itu adalah faktor yang mendapatkan long lap
Karena mungkin saat start itu mungkin di kameranya Fadil Ramadan sudah green light atau sudah light off, tapi ternyata dari server kita yang sekarang kita saksikan itu lampunya belum mati. Tapi tidak, padam semangat Fadil Ramadan dalam melawan posisi ketiga, masih bertarung mati-matian untuk podium zone. Kevin yang sekarang berhasil kembali memimpin di posisi ketiga, masih ada Fadil Ramadan juga yang bisa menyerang kapan saja, tapi dengan 6 second time penalty yang ia miliki, yang kita juga belum tahu ya apakah akan dihitung atau tidak. Ini tentunya mengerugikan sekali bagi Fadil Ramadan yang sekarang sedang bertarung sungguh-sungguh untuk posisi ketiga. Kita akan masuk ke hairpin. Satu hairpin sebelum hairpin terakhir di Mugello itu turn ke-12. Ini dia outside lane bar Fadil Ramadan. Nicely done. Tapi tentu saja defense bagi Kevin yang memiliki inside line tentunya akan lebih kuat. Masuki face chicane di sini yang sangat-sangat momentum diperlukan. Outback bagi Fadil Ramadan. Dan nampaknya kita lihat sedikit scrubbing each other, memasuki final hairpin, dan itu dia Kevin is still on the lead. So far so great, tapi kayaknya sekarang Fadil Ramadan akan kembali mendapatkan slipstream attack. Yes, dan tentu saja momentum yang akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk Fadil Ramadan. Tapi kita lihat saja, the moment is di turn 1 nanti. Siapakah yang akan jauh untuk belakang, dan there we go, the contact membuat sebuah glitchy moment. Dan kita lihat saja going for the turn 1, dan there you go, miss break dari seorang Fadil Ramadan, running wet tapi still okay. Masih bisa kembali ke racing line, back to the racing line. Wow, a little bit wheelie dari seorang Fadil Ramadan, nicely acceleration but mistake on the second corner. Yang dimana exit yang kurang cukup baik dari seorang Fadil Ramadan, akan tetapi gap semakin mendekat dan masih benar-benar ketat antara Fadil dan juga Ross Kevin. Sementara itu Raung yang masih berusaha untuk berada stay on the bike dan memperbaiki posisi yang mengejar combat terlebih dahulu untuk posisi ke-6. Dan kita kembali lagi perbatalan pertandingan antara Ross Kevin dan juga Fadil Ramadan going to the Casanova and also going for turn 7. Ross Kevin masih sangat solid untuk memimpin di posisi ketiga, menghalang laju dari seorang Fadil Ramadan, yang dimana kalian bisa lihat juga ini di monitoring kita nih rada ditchy ya kebetulan, jadi kita masih nanti dan ternyata yes still safe, yang dimana dari seorang Ross Kevin after the turn 9 masih cukup indah dan going for turn 10, dan itu dia sedikit Fadil yang berusaha trying to attack mode tapi tidak diindahkan kembali dari seorang Ross Kevin going for turn 12, dan dari glitchy jadi kita bisa melihat momentum apa yang terjadi. Ya, kita masih lihat ini dia pertempuran posisi ketiga ya, masih berlanjut. Terlepas dari nampaknya bukan hanya koneksi dari para rider, tapi koneksi ke kami pun agak sedikit bermasalah di sini. But it's still fine. The race is still on. Kita masih ada di lap ke-10 dari total 12 lap yang ada. Hanya 2 lap lagi. Untuk Picky Record Hendra Juliansyah tentunya yang sudah menyentuh garis finish terlebih dahulu, tapi tentunya untuk semua rider hanya sedikit lagi waktu yang mereka miliki untuk bisa mendapatkan posisi terbaik. Tentunya kita lihat sekarang Fadil Ramadan back on the attack, straight lagi-lagi menjadi penentu kali di Mugello dengan straight terpanjang, mungkin salah satu yang terpanjang di kalender MotoGP, dan Fadil Ramadan berhasil memanfaatkan momen tersebut. Tapi kembali lagi nampaknya cornering dari Kevin lebih luar biasa dan terjadi sayang sekali. Fadil Ramadan race incident is a nightmare untuk KTM rider kita. Fadil Ramadan yang sudah memiliki pace sangat luar biasa. An epic battle harus berakhir di chicane barusan, dan harapannya untuk bisa memasuki podium zone harus kandas sudah ke posisi kelima. Second turn and also third corner menjadi nightmare untuk seorang Fadil Ramadan. There you go, the attack from Ross Kevin on the first corner, dan there we go, no, there is no room for Fadli. Nampaknya di second corner membuat dirinya nowhere to go dan harus terkena kontak dengan seorang Ross Kevin dan membuat Fadli malam hari ini harus terjatuh. Dan kita kembali on board bersama Rau yang berusaha untuk melewati combat, ini mana terlihat dalam beberapa round sebelumnya, dan bahkan di round hari ini Rau nampaknya memiliki performa yang tidak maksimal. Terlihat dari race-race kita yang terlihat dari track recordnya juga, di mana Raun selalu memiliki bad luck bisa dibilang ya, terjatuh, dan bahkan pada malam hari ini terjatuh 2 kali, dan kali ini Raun masih berusaha untuk mendapatkan poin tambahan, di mana Raun berada di klasemen ketiga, dan bahkan mungkin sekarang sudah akan terslip oleh Ray Juliansyah, dikarenakan di klasemen sebelumnya Ray Juliansyah dan juga Raun memiliki poin klasemen yang sama, yaitu 185 poin, dengan Ray Juliansyah finish di posisi kedua dan juga Raun mungkin setidaknya finish di posisi kedua. Oh, there was a big contact, very hard contact antara Raun dan Combat 55 memiliki
breaking point yang berbeda, late break dari seorang Raun dan early break for Combat 55 membuat kontak tak bisa dihindarkan. Dan here we go, the replay ini mana going for the final corner. Raun try to more late break dan menyentuh, dan bukan menyentuh lagi, melainkan menabrak dari seorang Combat 55, dan juga Raung mendapatkan sebuah long lap penalty dari steward atau race direction kita pada malam hari ini. Triple long lap penalty is gonna be for Raung yang kita bisa konversikan menjadi 9 second penalty, dikarenakan is no more time for Raung untuk men-serve long lap penalty tersebut. Yes, dan ya itu dia untuk Raung ya, yang sekarang ada di posisi ke-6 dan pastinya akan loncat langsung ke posisi terakhir di posisi ke-7 yang secara tidak langsung memberikan Fadli Ramadan ini nafas yang cukup lega di posisi ke-5 dengan second time penalty yang ia kantongi. Tapi sementara itu sangat berbeda jauh 180 derajat dengan Miki Raiko yang sekarang memimpin jalannya balapan. Sudah ada di turn 12, tidak ada pressure sama sekali. Rajliansyah ditinggalkan 3 detik di belakangnya. Setelah dari lap 1 sampai lap 8 itu dua-duanya battle sangat ketat. Fake chicane tidak menjadi masalah. Itu mungkin menjadi chicane paling sulit ya di Mugello ini karena harus penuh presisi. Tapi tidak menjadi masalah bagi Miki Raiko yang sekarang sudah di tikungan terakhir. Sudah mencium aroma kemenangan untuk kedua kalinya di Mugello dengan cuaca yang berbeda. Once again, this is Miki Raiko taking on the win again and again. Back into the first position with some wheelie. That's it. Miki Raiko and also Rajliansyah winning on the way. Selebrasi yang sangat unik dan di luar nalar dari Gresini Racing. Yes, dan juga Ross Kevin dengan solid berada di posisi kedua dan Bima Suryatama finish di posisi keempat. Sayang sekali untuk Fadli Ramadan harus puas berada finish di posisi 5, dan here we go another replay ketika di finish line, dan here we go Rajliansyah yang langsung menabrak saya, dikarenakan juga itu tidak terkontrol ya, dikarenakan kalau sudah lewat finish line itu menjadi autopilot. Dan yes, there's the result. Wait, sebentar. Nah, ini dia. Miki Raiko menjadi race winner kita pada malam hari ini, disusul oleh Rajliansyah. Double Grace ini menjadi podium lagi di malam hari ini. Ross Kevin dengan solid revenge dari sprint race sebelumnya, kali ini mendapati di posisi ketiga. Bima Suryatama di posisi keempat dan Fadli Ramadan finish di posisi kelima. Combat 55 naik kembali ke posisi ke-6, dan Raun sayang sekali dengan insiden tadi di final corner tadi harus finish menerima final result di posisi ke-7. Dan itu dia result kita pada malam hari ini di main race di kelas M1 PlayStation yang sangat-sangat luar biasa, yang dimulai di pembukaan kita diperlihatkan battle antara duo Grace ini, tapi yes, Miki still unbeatable yang menjadi race winner kita pada malam hari ini. Dan Rajliansyah masih mendapatkan poin yang sangat lumayan, dan bahkan bukan mungkin lagi, pasti ini Rajliansyah akan naik ke klasemen ketiga dikarenakan poin yang sebelumnya sama seperti Raung, dan ini akan menjadi sebuah benefit tentunya seorang Rajliansyah walaupun finish ke posisi 2, akan tetapi ini menjadi poin penting buat Rajliansyah untuk naik ke klasemen ketiga tentunya. Yes, betul sekali, dan ya ini adalah race pembuka di kelas M1 yang sangat-sangat luar biasa entertaining untuk kita menyaksikan, tapi pasti deg-degan buat para pembalap. Tapi kembali lagi, Miki Raiko taking on the win again and again, ini menjadi hat-trick dari round ke-8, berhasil menyapu bersih posisi pertama 3 kali berturut-turut. Luar biasa sekali Miki Raiko, another record untuk Miki Raiko. Jadi ya tadi angka 1 di balapan pun sudah bukan hanya angka belaka ya, memang menggambarkan mungkin dari performance Miki. Tapi ya kembali lagi, Rajliansyah juga solid race untuk hari ini, berhasil naik 1 posisi di klasemen sementara yang nanti akan kita lihat perolehan poinnya setelah performance selesai. Dan juga Kevin yang hari ini berhasil naik podium bergantian dengan Fadli Ramadan yang sebelumnya di sprint race naik podium. Sekarang adalah waktunya Ironman kembali lagi naik ke posisi ketiga. Ya sayangnya untuk Fadli Ramadan, kalau tadi kita lihat pun untuk catatan lapnya ya, atau fastest lap dari masing-masing rider, memang Kevin dan juga Fadli Ramadan ini punya lap time yang mirip-mirip, itu di 143,8 dan hanya 2 digit terakhir aja yang beda. Jadi bisa dibilang memang dua-duanya ini punya pace yang sama, dan kalau tadi Fadli nggak jatuh mungkin keduanya akan saling bertukar posisi sampai garis finish dan juga balapan berakhir. Tapi ya sekali lagi, Fadli Ramadan, Combat 55 dan juga Bima Suryatama Raung ini ya rider tersebut harus mengalami nasib terjatuh sehingga tidak berhasil mendapatkan posisi yang mereka inginkan tentunya. Tapi kembali lagi, race is a race, dan entah kenapa kamera saya mati, tapi ya itulah dia, race hari ini sangat luar biasa. Tentunya kita sedang menunggu untuk rider kami bergabung lagi ya, yang tadi sudah membalap top rider kita akan kita wawancarai di Parc Fermé.
Yes, nah sesaat lagi kita menuju ke platformnya untuk bertanya-tanya tentunya kepada tiga pembalap kita, terutama tadi seorang Ross Kevin yang sempat harus nahan mati-matian laju dari seorang Fadli Ramadhan dan ditutup dari terjatuhnya Fadli Ramadhan di second corner tadi. Kita tidak tahu pastinya, mungkin kita akan langsung aja nanti tanya kepada Ross Kevin apa yang terjadi di second corner tadi antara Fadli dan juga Ross Kevin tadi, dan juga perseteruan yang luar biasa sekali tadi di awal lap hingga pertengahan lap tadi antara Miki dan juga Ray Juliansyah, tapi sayang sekali ditutup dengan Ray Juliansyah yang tidak bisa menampung laju dari Miki, tetapi still important point untuk Ray Juliansyah untuk di klasemen M1 PlayStation ini, di mana Raun juga mendapatkan hasil yang sangat-sangat tidak maksimal, harus finish di paling belakang di posisi 7 di M1 PlayStation setelah tadi insidennya dengan Combat 55 di final corner tadi. Perbedaan breaking point yang sangat signifikan bahkan terlihat dalam onboard kamera dari seorang Raung tadi, membuat tadi seorang Raung ketika try to entry masih ada Combat 55 yang early break di sana tadi, membuat tadi kontak yang sangat keras tidak bisa dihindarkan. Sesaat lagi kita akan berbeda ke platformnya, yang mana kita lihat nampaknya tiga pembalap kita sudah terhubung, tinggal menunggu sang posisi ketiga kita yaitu Ross Kevin untuk menyalakan kamera supaya kita bisa melaju atau berpindah ke platformnya tentunya. Nah, tentu kita nggak sabar lagi untuk menanyakan beberapa pertanyaan nih, dimana karena ketiga pembalap ini memiliki saling beradu bisa dibilang, dimulai dari Miki dan juga Ray Juliansyah dan juga Ross Kevin dengan Fadli sebelumnya, dimana podium yang mereka dapatkan pada malam ini benar-benar bisa dibilang tidaklah mudah, membutuhkan effort yang sangat tinggi tentunya. Tentu kita akan bertanya lagi kepada mereka bertiga. Ya, dan kita masih menunggu munculnya Kevin ya, yang nampaknya ada sedikit masalah kamera. Mungkin kayaknya ini masalahnya sama kayak Rai kemarin, di mana kameranya nggak mau nyala-nyala terus nih. Tapi ya semoga aja bisa segera bergabung bagi Kevin ya, yang hari ini menempati posisi ketiga. Tentunya ya ini menjadi balapan yang kesulitannya berbeda dengan sprint race kemarin ya. Emang tidak bisa disandingkan apple to apple ya, karena kemarin dengan 6 lap tapi kondisi hujan, sekarang dengan 12 lap kondisi kering. Tapi tentunya keduanya memiliki tantangan itu masing-masing, yang dimana ya sekarang endurance lebih lama. Kemarin waduh, saya kemana ya, hilang. Jadi kayaknya saya sedang dimigrasikan, tapi ya semoga saja masih bisa mendengarkan suara kami ini. Ya, tapi itulah dia untuk race hari ini memang benar-benar berbeda dengan sprint race sebelumnya ya, dimana cuaca hujan dan sekarang kondisinya kering. Tentunya radar kita berhasil beradaptasi dengan sangat luar biasa dan berhasil menyelesaikan balapan kali ini. Terutama mungkin top rider kita yang berhasil menyelesaikan balapan dengan sangat luar biasa di posisi juga. Dan kita kehilangan Ray Juliansyah malah yang kameranya mengalami masalah setelah tadi kita migrasi juga untuk mendapatkan feedback kamera dari Kevin. Sekarang Ray, oh udah nih, sekarang ada lagi. Oke, udah lagi kita akan masuk ke Park Fairway untuk menanyakan saja para top trader kita, dan ini dia. Waduh, gak ada sama sekali, tapi ya ini dia Park Fairway kita. Ya tunggu dulu untuk munculnya wajah-wajah para juara kita di pos 1, 2, 3. Kembali lagi ada Miki Raiko, Ray Juliansyah dan juga Ross Kevin menempati posisi 1, 2, 3. Ini dia sudah tampil ya di layar kita masing-masing, meskipun Ray Juliansyah agak sedikit terbalik dunianya, tapi gak apa. Kita langsung saja mulai ke RS Kevin yang hari ini berhasil menempati posisi ketiga. Selamat malam Om Kevin. Malam. Oke, The Iron Man akhirnya kembali lagi ke podium setelah kemarin harus, ya kita tahulah hujan-hujanan, pada akhirnya tidak mendapat hasil yang cukup memuaskan. Tapi hari ini kembali lagi masuk ke podium, poin yang sangat luar biasa berharga juga di klasemen. Kita lihat tadi battle-nya dengan Fadli Ramadhan sangat luar biasa, apik sekali, tapi kontak nampaknya di Shiken pada akhirnya harus menyebabkan Fadli Ramadhan jatuh, dan kayaknya itu emang termasuk race incident pada normalnya ya. Gimana nih balapannya hari ini Kevin? Aduh, balapan yang sulit ya Om ya, soalnya sedikit dejavu sih apa race yang ya race kemarin tuh, dimana pas sprintnya kesulitan dan pas main race-nya alhamdulillah masih bisa podium walaupun podium 3. Kemarin tuh sebelum sprint saya kan nggak ngecek tuh weather, prediksi cuacanya apa gitu, jadi saya tiap mau main tuh pasti di kering aja dulu. Jadi sebelum sprint tuh saya nyoba latihan di kering, taunya balapannya malah basah. Nah hari ini tuh malah kebalikannya Om. Saya udah nyoba latihan di basah,
race-nya kering, jadi agak gimana ya, agak struggle lah untuk race kali ini. Terus untuk insiden tadi sama Fadli, sorry ya, soalnya udah apa ya, nggak bisa dihindarin lah, soalnya tikungan dua kan langsung kiri, terus tiba-tiba Fadli di bagian dalam, jadi sorry lah buat Fadli tadi. Kalau misalnya ada sakit hati atau apa ya, sorry ya. Jadi race hari ini alhamdulillah bisa posisi 3, walaupun gapnya emang jauh banget sama 2 Ducati di depan, emang jauh banget, pace-nya juga nggak bisa ngejar. Alhamdulillah bisa posisi 3 sih race malam ini. Oke, itu dia Ross Kevin yang hari berhasil mengamankan podium ketiga. Jadi ya kita bisa dengarkan sendiri ya, it is a nice and solid race. Meskipun tadi di prank sama latihan mungkin ya. Sekarang hujan latihannya, tapi pada akhirnya keren. Tapi ya kembali lagi Kevin, selamat untuk posisi ketiganya, another point untuk klasemen dan nampaknya akan cukup solid di posisi kedua klasemen sementara. Congratulations untuk podiumnya, selamat istirahat. Thank you Kevin. Thank you. That's it, our Iron Man ya, RWS Kevin di posisi ketiga. Kita berpindah ke Rajuliansyah yang kembali ada di posisi kedua dan kayaknya ada di posisi ketiga klasemen sekarang ya. Selamat malam Rajuliansyah. Malam Om. Oke Rajuliansyah, kita lihat lap 1 sampai lap 8 kuat sekali ada di depan, tapi nampaknya Miki Raikko berhasil memberikan pressure luar biasa ya. Tapi dari situ juga kita lihat bahwasanya performance Rai ini benar-benar luar biasa sekali, kuat untuk bisa menahan Miki Raikko yang mungkin kita tahu kecepatannya luar biasa, tapi ya kita lihat ini benar-benar epic sekali. Kemarin pun di sprint dengan cuaca hujan berhasil menyelesaikan race dengan luar biasa. Gimana nih tanggapannya race kali ini? Alhamdulillah sih sekarang startnya udah bagus ya, langsung ke depan lah, langsung kabur. Sempat tinggal yang sedetik, cuman ngebikin mistake itu di tikungan Arabiato 1 Om. Arabiato 1 Om, kena grab tapi saya crash Om. Jadi ya ngedekat ke Om Miki. Terus juga lap terakhir bensinnya cuma dikit lagi Om, jadi pakai power 1. Iya alhamdulillah Om. Yes, oke, jadi memang ada mungkin kehilangan bensin terlalu cepat ya mungkin untuk race kali ini, jadi mau tidak mau harus down pace dulu dan ya pada akhirnya finish di posisi kedua, but it is still a good result ya. Itu dia dari Rajuliansyah, champion kita juga di tahun kemarin. Kita lihat tuh kaosnya udah kaos nomor 1. Betul banget. Ya, tapi itu dia race hari ini. Selamat untuk posisi keduanya, best of luck untuk dan race juga apa jaminnya buat Pak Om kemarin ulang tahun Om. Waduh, itu dia another deserve dan juga dedicated podium ya, keren banget ya. Sekali lagi Rajuliansyah selamat untuk posisi keduanya. Ini harusnya naik ke posisi ketiga klasemen, jadi ya luar biasa sekali race hari ini. Enjoy your victory dan kita ketemu lagi di round berikutnya. Thank you Rai. Thank you Om, malam Om. Oke, that's it, Rajuliansyah di posisi kedua pada malam hari di Mugello. Kita berpindah ke yang dari round ke-8 sampai round 9, sekarang di round 10, back to back victory di posisi depan terus, hat-trick Grand Slam Miki Raikko. Selamat malam Miki. Halo, selamat malam Om Ariel. Oke, Miki hari ini balapannya udah nggak pakai helm lagi, tapi kembali berhasil finish di posisi yang sama, di posisi terdepan. Dan kalau kita lihat-lihat tadi kayaknya strateginya sama kayak di Jerez nih, membuntuti dulu sampai pertengahan lap dan akhirnya membuat serangan di tengah sampai akhir lap. Gimana nih race hari ini? Untuk race hari ini, tadi itu saya di lap pertama itu sempat nggak dengar suara motornya ya, lupa ngegedein suara volume speaker. Saya nggak pakai headset hari ini pas balap itu, jadi pakai speaker. Pas start itu kok motornya nggak ada suara, makanya tadi saya ngambil kanan tikungan 1 karena saya lagi posisi lagi nunduk ke bawah Om, lagi nunduk ngegedein volume. Itu di tikungan berapa? Tikungan 2? Bukan tikungan 2. Apa yang turunan itu tuh ya? Casanova, Casanova, tikungan Casanova, Om Keping nyedul saya karena saya belum dapat pace gara-gara ke-trigger sama speaker gitu. Nah terus di lap awal itu Raju udah ninggalin 1 detik. Kok Raju nggak selamat tadi pas latihan. Pas di race ini kok kenceng banget gitu. Dia pakai TCS berapa gitu. Sedangkan saya tuh dari latihan tuh saya pakai TCS 2 karena cari aman ya Om. Pas lihat Raju di exitnya kenceng banget, di lap ke-4 apa 5 gitu, saya pindah ke TC1 gitu. Intinya saya tuh pengen menangin di race 10 ini, pengen menang gitu ya.
Saya kan dari pertama tuh posisi 1 di main race gitu. Kecuali di sprintnya ada posisi 3, ada DNF. Nah, saya maksain om menang hari ini tuh sebenarnya. Soalnya Reju udah ngeri banget. Saya maksain. Dan alhamdulillah masih bisa ngejar buat kemenangan yang ke-10 gitu. Reju udah Luar ngeri banget. biasa. Oke ya, hari ini Miki benar-benar luar biasa. Dan ini saya lagi lihat track recordnya dari round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sekarang 10. Benar-benar main race-nya di babat habis. Jadi ya sekarang hat-trick dari round 8 sampai 10 dan dari round 1 sampai 10 ini benar-benar tidak terkalahkan untuk main race. Jadi sekali lagi selamat Miki Raiko, terlepas dari volume yang mungkin tadi lupa ya untuk di setup, Iya, tuh, Bang. tapi masih berhasil finish di posisi terdepan dan tentunya sudah semakin kuat. Mungkin sudah agak sulit untuk disentuh di klasemen sementara kali. Sekali lagi selamat Miki, another victory yet deserve. Kita akan ketemu lagi di round 11, best of luck dan thank you Miki. Iya, makasih Om Ariel. Om Kevin. Itu dia top 3 rider kita, Miki Raiko, Ray Julian dan juga ROS Gavin yang berhasil menyelesaikan Yep. race hari ini di posisi teratas, posisi 1, 2 dan juga 3. Saat lagi kita akan melihat untuk perahan klasemen sementara yang ya kayaknya Miki Raiko emang udah bisa mencium aroma-aroma champion ya di tahun ini Iya. karena kita hanya misalkan 5 race lagi setelah ini, tentunya perebutan poin akan sangat ketat. Jadi kita akan lihat saja. Dan ya ini dia untuk perahan poin klasemen sementara kita di kelas M1 PlayStation. Miki Raiko di posisi terdepan dengan 347 poin, berhasil membuat selisih 100 poin ke Kevin yang menempati posisi kedua dengan 243 poin. Luar biasa sekali Miki Raiko. Dan ya tadi RS Kevin menempati posisi kedua, ada Ray Juliansyah yang betul saja naik ke posisi ketiga dengan 205 poin. Jadi top 3 rider kita sudah di ranah 300 sampai 200 poin ya. Raung sementara itu yang hari ini nampaknya harus bad luck, ada di posisi keempat klasemen. Fadil Ramadan di posisi kelima, ada Bima Sirta yang menempati posisi ke-6, Kompet 55 untuk posisi ke-7, Kiki Ken di posisi 8 dan juga Zidan Agustian 466 menempati posisi terakhir klasemen sementara M1 PlayStation Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan itu dia akhir dari main race di kelas M1 PlayStation. Setelah ini kita akan berpindah ke M1 PC yang tadi sih gue mendapatkan info ya kalau misalnya ada kemungkinan di M1 PC ini hujan, tapi nggak tahu juga apakah akan hujan langsung atau mungkin akan flag to flag, kita nggak tahu. Kita akan temukan saja faktanya di race M1 PC. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan jangan kemana-mana, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Dan kembali lagi nih bersama kita di sini di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Broris dan juga ada Om Ariel yang menjadi pendamping caster saya pada malam hari, dan juga ada Om Fernandoli selaku Resident Camp Director dan juga operator kita di live stream kita pada malam hari ini di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship di Mugello. Yes, sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas selanjutnya yaitu M1 PC. So, sebelum kita akan menyaksikan kelas tersebut, kami berterima kasih sekali kepada sponsor kita tentu, yaitu ada Agung Tata Mandiri itu sendiri dan juga ada media partner kita yaitu ada Indo Motor Racing dan juga MGPI. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PC. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih wajah-wajah para pembalap yang akan membalap di kelas M1 PC pada malam hari ini. Itu dia rider-rider kita di kelas M1 yang satu lagi akan membalap di Mugello, dan kita mendapatkan prediksi cuaca bahwasanya kemungkinan besar akan terjadi flag to flag untuk kelas M1 PC kali ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara yang masih dipimpin oleh Andi Aus 94 dengan 286 poin di posisi terdepan. Ada Tatigo mengisi posisi kedua dengan 225 poin, selisih 61 poin ya antara posisi satu posisi kedua ini, dan juga ada Dipo Akbar di posisi ketiga dengan 167 poin. AK2X menempati posisi keempat, ada Kewai di posisi kelima, duo KTM yaitu Fadur dan juga Ozi ada di posisi 6 dan juga posisi ke-7. Nabil Ashoki di posisi ke-8, Bagus Budiman untuk posisi 9 dan juga di posisi ke-10 ada Germanos. Kita akan berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-16 yang dimana ada Brook Gaming, Super Fires, Rizky MP, Ikamjo, Farel Firstian 40 dan juga Fauzi Hadi Bintoro mengisi klasemen 11 sampai dengan 16. Dan tentunya kita akan melihat untuk starting grid di mana rider-rider kita akan mengisi row demi row. Untuk row pertama ada Andi Au di posisi terdepan, posisi pertama dengan fast lap 154.329. Tategor mengisi posisi kedua di 154,5 dan juga Dipo Akbar mengisi posisi ketiga dengan 154,8. Perlu kita take note bahwa itu adalah fast lap di qualifying dengan kondisi hujan ya. Lalu kita berpindah ke row kedua. Ada Brook Gaming dengan 154,8, Aki2X mengisi posisi 5 dengan 154,9 dan juga Nabil Ashoki di posisi ke-6 dengan 155,490. Itu dia row 1 dan row 2 kita untuk kelas M1 PC, dan berpindah ke row berikutnya di row ketiga. Ada Bagus Muniman untuk posisi ke-7 dan juga Fadlur posisi 8 serta KW melengkapi row ketiga ini dengan lap time yang tidak ada ya, karena mungkin qualifying kemarin tidak ikut atau tidak berhasil menciptakan lap time. Sementara itu di row keempat dari posisi 10 sampai 12 ada Ikamjo, Germanos dan juga Rizky MP. Dan mungkinkah kita akan berpindah ke row kelima atau tidak? Karena tidak ya. Karena kalau tadi gue dapat informasi kayaknya cuma ada 9 rider di kelas M1 PC kali ini, yang mungkin juga masih ada beberapa
koreksi ataupun ada halangan dari beberapa rider yang tidak mengikuti balapan. Dan ya untuk pemilihan ban tentunya ada soft medium hard untuk stick tires dan juga soft medium untuk rain tire yang mungkin saja ini akan diperlukan jikalau benar akan ada turun hujan di pertengahan balapan. Dengan total 12 lap di Mugello kali ini tentunya akan sangat-sangat mental dan juga endurance ya. Dan ya untuk pilihan ban slick mungkin ada beberapa rider yang menggunakan komposisi sama dengan duo Grace ini tadi di F1 PlayStation, yaitu soft di belakang dan juga hard di depan, yang ya mungkin menjadi pilihan cukup oke di sini dengan kondisi cuaca yang agak sedikit mendukung untuk menggunakan soft di belakang. Tapi jika turun hujan ya mau tidak mau rider-rider harus menggunakan ban basah atau wet rain tire yang dimana hanya ada 2 compound, yaitu soft dan juga medium. Dan benar sekali, jika memang kita akan melihat untuk prediksi BMKG memang masih rancu ya bisa bilang, kita akan lihat saja apakah ini akan menjadi flag to flag or not, dan yes, kita nggak bisa prediksi karena BMKG lah yang ahli melakukan hal yang seperti itu, bukan kita. Tapi yang jelas kita akan sesaat lagi menyaksikan kelas M1 PC yang dimana untuk perebutan klasemen juga tidak begitu jauh alias saling menempel, jadi ini akan menjadi hal yang cukup menarik untuk kita nantikan, terutama juga rider-rider kelas M1 PC ini memiliki pace yang sangat-sangat tipis, saling mendekati, seperti contohnya seperti kemarin Aki bisa mendapatkan kemenangan perdananya di Agung Tata Mandiri Championship, dan kita akan lihat saja apakah performa Aki pada malam ini akan bisa stabil layaknya di sprint race hari sebelumnya, ataupun kita akan melihat wajah baru lagi, ataupun mungkin Andi Hau lagi yang menjadi race winner kita pada malam hari, atau mungkin Brook yang akan mendapatkan podium perdananya, dikarenakan yes beberapa race di track recordnya juga bahwasannya seorang Brook ini sudah berkali-kali hampir mendapatkan podium tapi selalu gagal. Akankah di race pada main race pada malam hari di round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship akan menjadi sebuah podium perdananya orang Brook, atau mungkin podium perdana lain untuk para rider lain, dikarenakan yes semua rider di kelas M1 PC pada malam hari ini terlihat bahkan di sprint race kemarin itu selalu menempel ketat dari posisi 1, kadang bahkan sampai posisi ke-7 itu masih menempel ketat, saling tempel-tempelan. Itu adalah yang menjadi sebuah momentum untuk semua rider tentu ya, dikarenakan yes this is racing, anything can be happen, mungkin ada yang mistake atau mungkin ada yang running wide atau bla 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 segala macam, kita tidak tahu. Yang jelas ini patut cukup menarik untuk kita nanti tentu ya, terutama juga untuk cuaca yang rancu ini, akankah ini akan stay on the cloudy atau akan turun hujan, dikarenakan tadi di race sebelumnya di kelas M1 PlayStation itu memang cloudy, tetapi setelah kita cek kembali bahwasannya akan ada bau-bau curah hujan yang cukup tinggi. Maka dari itu nih kita akan menantikan race kita pada malam hari ini, yang jelas kita akan lihat saja. Dan juga ini para pembalap mungkin sedang men-setup motor mereka dan mungkin sedang berdiskusi dengan tim mereka untuk mempersiapkan juga mungkin motor secondary mereka, dikarenakan mungkin para rider juga melihat awan kali ya, melihat awan bahwasanya wah ini kayaknya ini bakal turun hujan nih. Jadi yes mungkin para rider sedang backup planan dengan para mekanik mereka untuk menyiapkan secondary bike-nya. Jadi ini akan hal yang menarik tentu ya, dikarenakan yes, ini akan menjadi pengalaman kedua mungkin jikalau memang akan turun hujan, dikarenakan di Phillip Island lalu itu menjadi flag to flag perdana mereka dan the result is banyak sekali yang nerobos ya untuk di masuk ke pit lane melebihi batas speed limiter, membuat mereka kena masing-masing long lap penalty. Tapi beberapa rider ada yang memang sukses dan mengikuti regulasinya, di mana di pit lane regulasi batas maksimal limit itu ada di 60 km. Lebih dari itu, yes akan mendapatkan sebuah penalti dari race direction berupa long lap penalty. So kita akan lihat saja pada malam hari ini untuk kelas M1 PC, yang dimana seorang Andi Aul dan juga Tatego akan memulai start di posisi depan di Dipo Akbar. Tadi di posisi kedua ada Brook dan Aki yang berada di row kedua tadi yang terlihat di start yang tadi sebelum kita memulai race kita pada malam hari ini. Dan juga kita berterima kasih sekali lagi kepada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri yang membuat championship kita di 2023 menjadi Agung Tata Mandiri Championship, dan juga ada media partner kita Indo Motor Racing dan juga MGPI. Yes, dan ini tadi gue sambil searching juga ya mengenai weather forecast yang ada di Tuscany, Italia, karena emang Mugello ini ada di daerah-daerah dekat Florence, Tuscany. Jadi gue lihat daerah-daerah tersebut, dan ya curah hujannya ada di sekitar 37 sampai 70%, dan itu emang naiknya cukup cepat ya. Jadi ada kemungkinan besar kita akan flag to flag dari dry to wet, dan mungkin
cuaca hujannya nggak akan yang thunderstorm banget, tapi mungkin hanya light drizzle aja, gerimis-gerimis kecil manja aja. Kita lihat aja nanti jadinya akan seperti apa ya Race M1 bis ini. Apakah betul akan hujan kecil-kecil aja atau nggak hujan sama sekali, atau mungkin tiba-tiba hujannya deras banget, kita nggak tahu juga karena itu bener-bener ya kita mengikuti cuaca yang sedang terjadi aja di real life sekarang di Italia sana, yang ya harusnya ada kemungkinan besar untuk terjadinya hujan karena ya tadi persentasenya di 30-70%. Biasanya itu emang potensi terjadi beneran hujannya emang cukup sesuai, bisa dibilang agak ya lumayan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan mungkin oleh BMKG sekitar ya. Dan ya saat lagi kita masih menunggu dulu untuk rider ready up karena kembali lagi masih sama seperti sebelumnya ada Musashi, tapi kayaknya sudah kembali lagi. This is Mugello untuk kelas M1 BC. Yes, ya ini mana terlihat Marshall sudah mengibarkan bendera merah yang menandakan race sesaat lagi akan dimulai. Andi Aul akan memulai balapan dari pole position oleh Tatigo dan juga di bawah tim. And this is it, round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship 2023 Mugello Track akan segera mulai dan away we go is on the way. Good start dari seorang Tatigo langsung menusuk di pos depan, tapi sayang sekali good start tersebut memiliki sebuah disaster untuk Tatigo dikarenakan that was a jump start for Tatigo, mendapatkan double long lap penalty. Dan Aki nice save di sana, terlihat dari seorang Aki berhasil kembali mengontrol RSJP ya di second corner tadi. Dan baru game is down, menabrak juga seorang Fado dan Kevin tidak bisa menghindar dikarenakan seperti yang saya bilang di awal, M1 PJ memiliki gap yang sangat-sangat tipis membuat mereka saling berdempetan. Dan masih bersama Tatigo masih bertinggal tetapi mendapatkan dual long lap penalty. This is a bad luck for Tatigo, ingin mendapatkan start yang cukup baik tapi nampaknya terlalu early membuka gas dan mendapatkan long lap penalty. Dan mungkin ini adalah hal yang sama terjadi dengan Ramadan sebelumnya, tapi kali ini long lap-nya langsung dikonversi dengan cukup cepat ya, atau timingnya terjadi dengan sangat cepat. Kita lihat dulu siaran ulang dari lap 1 turn 1 di mana ini adalah KY. Kita lihat mengambil outer line, sedikit menyundul di Akbar. Aki, gila itu Naki udah keluar track, hampir glosor tapi ternyata bisa recover dan sekarang ada di posisi ketiga. Aki 2 X with is Aprilia going very nice di podium zone, mengejar Andy Aul to the fashion gain. Kita di akhir sektor hampir saja bertuburkan, barusan kontak tipis barusan terjadi antara Aki dan juga Andy Aul. Dipo Akbar sementara itu baru hanya bisa melihat saja dari posisi keempat, mengobservasi laju top 3 di depannya mengakhiri lap pertama. Kita ada di final hairpin menuju main straight yang sangat panjang, tentunya akan memberikan power dari mesin-mesin motor. Dan here we go, on board sama Dipo Alba dengan Desmos sedikitnya try to give us slipstream maneuver, tapi sayang sekali gap antara diri dengan Aki masih cukup jauh sehingga tidak memiliki slipstreaming maneuver dengan cukup efektif. Sementara ini Dipo harus masih bersabar untuk mencari celah dan menyiapkan strategi. Dan here we go, crash dari seorang Bro Gaming membuat KY dan Fador juga terjatuh dikarenakan there is nowhere to go for both of them. KY dan juga Fador juga ikut terjatuh bersama seorang Bro Gaming. Dan ada sebuah encok after crash nampaknya dari seorang Bro Gaming. Dan bagus, Budiman is down. Nabrak juga dari seorang Nabil Ashauki. Dua Ducati lagi dan lagi harus tumbang pada malam hari ini. Nabil dan juga seorang Bagus Budiman harus terjatuh. Dan here we go with Andy Aul yang berusaha mengejar dan KY, another crash for KY lagi dan lagi seorang KY harus terjatuh kedua kalinya pada malam hari ini di round 10 Agung Tata Mandiri Championship. Terlihat di Casanova, another korban di Casanova sana. Tatigo yang selama ini masih belum ada men-serve long lap penalty yang masih memimpin jalan balapan disusul oleh Andy Aul. Tepat di belakangnya dua Ducati Lenovo memimpin dalam balapan dan sudah ada Aki yang mencoba untuk nempel ketat dari seorang Andy Aul. Dengan Tatigo sekarang yang nampaknya terlihat jauh lebih mulus daripada round-round sebelumnya, terlihat sudah memangkas brewok dan kumisnya nampaknya terlihat jauh lebih fresh dan mungkin ini menjadi sebuah speed tambahan untuk Tatigo dan bahkan terlalu kencang, saking kencangnya mendapatkan long lap penalty karena kan terlalu ringan mungkin motornya dikarenakan tidak akan beban lagi. Tapi yang jelas kita berpindah kepada Dipo Akbar, yang mana Dipo Akbar masih berusaha trade more wise choice, more strategic dari seorang Dipo Akbar untuk berdekat kepada Aki dengan manuver slipstream. Akankah di sini Dipo akan berhasil lewat seorang Aki di first corner nanti? Sekarang Bro, setelah terjatuh tadi masih berada di posisi depan. Here we go with Dipo Akbar with the fastest lap. The rain is down.
Rain is down, yang dimana kita akan menyaksikan flag to flag maneuver di lap ketiga. It's gonna be early for flag to flag for this race. Yang berbeda di Phillip Island kemarin, yang di Phillip Island semalam itu berada di pertengahan lap, tapi nampaknya di awal balapan hujan sudah turun. Sesuai dengan prediksi BMKG 30-70% curah hujan yang akan terjadi, dan benar saja itu berjalan dengan sangat cepat membuat ini sudah terjadi. Here we go, the maneuver on turn ketiga dari seorang Dipo, turn kelima bahkan dari seorang Dipo Akbar memasuki ke Casanova, berhasil melewati dari seorang Aki, dan yes, Dipo sekarang sudah berada di podium zone. Ya, speed window is open, sudah terbuka bagi semua rider untuk bisa melakukan bike swap. Kita lihat saja akankah ada yang melakukan early bike swap atau tidak, karena berkaca dari race sebelumnya di Phillip Island, flag to flag pertama kita lebih baik untuk melakukan satu lap lagi dengan kondisi hujan yang baru turun, karena harus bisa melihat dulu apakah track sudah full basah atau masih bisa dihajar lagi dengan slicks. Tapi kalau kita lihat sekarang, Ray sudah muncul dari motor Tatego, ini menandakan bahwa track sudah benar-benar basah, dan Tatego pun kita lihat langsung melebar di turn ke-12 masuki Fashicane di 13 and also 14. Kita akan lihat apakah Tatego akan melakukan pit secara lebih cepat atau mungkin akan cukup nekat melakukan Brad Binder style, yaitu another lap with slick tires on rain. Kita masuki fast di sini, langsung saja masuki tikungan terakhir. Tatego dengan long lap penaltinya tentu saja akan membebani dia di akhir-akhir balapan. Tapi kita lihat saja akankah yang melakukan serving atau still stay out. Stay out dari Tatego. Dipo is pitting. Dipo early pit, ada Aki juga yang melakukan early pit. Sayang sekali Dipo Akbar tidak mendapatkan. Aki juga sayang sekali masih belum bisa mendapatkan speed limit ya. Dan kita lihat semuanya mendapatkan long lap penalty atau tidak, karena sebetulnya untuk pit limit entry itu adalah di under 60 dan tidak boleh sampai mengikut 60 km tersendiri. Itu menurut Broris yang sudah melakukan riset juga, karena kalau misalkan ada di 60 pun itu masih terhitung terkena pit penalty. Jadi harus ada di 59 atau 58 untuk bisa aman tidak mendapatkan long lap penalty. Dan sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rider yang mendapat long lap penalty, dan khusus Tatego ini 2 kali long lap penalty. Dan kalau misalkan dia tidak melakukan pit dengan aman atau tidak cukup pelan, ini akan mendapatkan long lap ketiganya. Tapi sekarang ini ada 1,5 detik di depan Tatego. Kita akan lihat saja akan seperti apa race ini terakhir. Yes, tampaknya hanya 2 Ducati Lenovo yang stay out, tidak masuk pitting di lap keempat kali ini. Terlihat semua rider langsung memasuki pit ketika turunnya hujan, dan kita lihat saja ke depannya akankah mereka semua akan kehabisan ban, dikarenakan memang riset dari GP23 ini bahwasannya memiliki hal yang rancu, dikarenakan jika terlalu early untuk menggunakan ban wet itu akan langsung merah atau langsung panas. Dan here we go, terlihat di cam dari seorang Andi Aul, Tatego try to serve the long lap tapi sedikit touching the white, but still still legal because there's a white line, not a green line. Ini mana bahwasanya jika lo memang menyentuh titik Andi Aul is down. Andi Aul is down, sayang sekali. DCK nampaknya Andi Aul sudah tidak memiliki grip pada bannya, dan nampaknya this is the only chance for Andi Aul untuk masuk ke pit. Begitu dan Tatego nampaknya di final corner running white saja, try to slow down the bike untuk berada tetap di atas track tidak terjauh. Tatego nampaknya akan try to pitting, dan kita lihat sedangkan Tatego akan mendapatkan long lap penalty lagi ataupun berusaha untuk stay under 60 km, and that's it. Tatego is done, berhasil melewati pit dengan secara bersih di bawah dari 60 km sesuai dengan regulasi dari Dorna itu sendiri. Tatego berhasil melewati pit dan langsung change the bike, dan there you go. Begitu dengan Andi Aul yang nampaknya juga berhasil dengan clean. Dua Ducati Lenovo nampaknya telah berhasil melewati pit dengan cukup indah tanpa terkena sebuah long lap penalty. Tapi nampaknya Tatego juga memiliki PR, dikarenakan long lap penalty bisa menempel pada dirinya. Begitu juga dengan Andi Aul yang telah mendapatkan 4 kali warning track limit, yang tentu saja ini akan menjadi kerugian buat dirinya jika menyentuh 1 kali warning track limit lagi. Yes, kita lihat ini Dipo Akbar sementara ini menjadi race leader terbaru di lap kelima Mugello dengan kondisi hujan. Akido X nampaknya melakukan long lap penalty serve-nya di lap sebelumnya, dan sekarang sudah menjadi clean lap rider. Kita lihat saja akankah ia bisa mengejar Dipo atau tidak, karena Tatego sekarang sudah mulai menyerang kembali untuk berebutan posisi kedua. Dan kita lihat Andi Aul yang tertinggal sangat jauh. Nice movement dari Tatego, kembali lagi back on second position, tidak memberikan Aki space sama sekali untuk bisa naik ke podium kedua. Kembali kita berpindah ke posisi kelima. This is Nabila Shoki dan juga Fadlur yang sedang bertarung untuk posisi keempat. Andi Aul datang menghantui dari posisi ke-6, perlahan tapi pasti akan mulai mendekat.
tidak tahu kapan tapi pasti akan mulai datang untuk perebutan posisi keempat. Joining the battle with Nabil dan also Fadlur, kecuali kedua rider ini bisa perlahan dan juga bikin lebih Fadlur sedikit wobble di exit barusan dari Casanova, dan sekarang kita akan masuk ke turn 7, 8, and 9. Tentunya kita akan lihat apakah Fadlur bisa cukup kuat menahan Nabil atau juga Andi Aul yang sekarang sudah dekat di 0,4 detik dan Nabil Ashouki mungkin hanya terpaut 1 detik ke Fadlur memimpin pack di posisi keempat. Big Akbar so far is still on the lead dengan 1 long lap penalty dan juga Tatego dengan hal yang sama. Mungkinkah keduanya akan surfing di momentum yang sama atau tidak? Kita lihat saja masih di lap. Dan here we go, pertaruhan antara Andi Aul dan rider di depannya memang Andi Aul tempat terjatuh di kawasan di chicane kedua tadi, dimana sekarang Tatego juga mulai mendekat kepada Dipo Akbar. Gap terpaut semakin mendekat walaupun masih cukup jauh, tapi tadi gue nampaknya terlihat mulai mendekat. Dan here we go, the maneuver dari seorang Fadlur kepada Nabil Ashouki di turn ke-13 dan juga turn 14 membuat seorang Andi Aul semakin mendekat dikarenakan battle kedua. Dan here we go, too early for Fadlur to the entry, membuat that's the revenge comeback dari seorang Nabil kepada seorang Fadlur. Dan there you go, going for main straight, akan sini Fadlur akan memanfaatkan slipstream maneuver, tapi justru dimanfaatkan dari seorang Andi Aul dengan best motion power yang ia miliki. Going for the turn 1, tapi kita lihat saja siapa akan jauh berani untuk melakukan late break di sini. Andi Aul on the inside line, try to turn Fadlur, tapi sayang sekali still not good enough, dan auto playing safe dari seorang Andi Aul. Terlihat sekali dalam kamera kita, Andi Aul masih memberikan jalan kepada Fadlur untuk menghindari kontak. Nampaknya karena Fadlur tadi lihat di entry sangat kencang sekali, tentu kalau memang tertabrak itu menjadi kontak yang cukup keras. Tapi yang jelas Andi Aul masih berada di posisi posisi ke-6 dan juga Nabil Ashouki sekarang berada di posisi 4 setelah tadi berhasil melewati seorang Fadlur di final corner tadi. Yes, tadi kita lihat di turn 1 Andi Aul benar-benar menahan diri. Entah kenapa dia tidak mengambil line untuk attack, tapi malah mengambil line untuk defense di inside line, yang tentunya itu akan sangat-sangat riskan jika melakukan attack dari bagian dalam track, karena bisa saja malah menyundul akibat braking yang terlalu lambat. Dan tadi kita lihat pun akhirnya dia harus melambat sangat ekstrim sehingga tidak mendapatkan attack sama sekali, dan sekarang tertinggal meskipun sudah kembali lagi pace-nya sangat luar biasa, di recover sangat-sangat cepat. Backing on into the 4th place battle antara Nabil Ashouki, Fadlur juga Andi Aul yang sekarang masih mencari window. Running wide. Overtake, gitu dia. Nabil yang harus sedikit melebar di slow chicane setelah exit di turn 9 di tempatnya dan melihat di 10-11. Sekarang kita akan menuju hairpin di turn 12. Nabil masih memimpin dengan cukup oke, tapi itu dia Fadlur ada momentum untuk melakukan overtake. Andi Aul pun bisa, tapi masih bisa di close the gap oleh Nabil Ashouki. Itu the fast chicane left hander dimulai ini di sedikit aja dari Nabil Ashouki track limits, but it's still fine, it is still going. Nabil Ashouki masih melid di posisi keempat, going into the final hairpin. Ini dia masih Nabil defending his own line dan nampaknya memberikan Andi Aul running out wide ke run off area dan harus meninggalkan sementara untuk pertempuran posisi keempat. Dan here we go, going for the main street, nampaknya action yang kurang cukup baik dari Fadlur, tapi masih memiliki speed after the streaming dan melihat glitchy moment yang terjadi tadi di main street. Dan kita bisa lihat Fadlur berhasil melewati seorang Nabil Ashouki, yang dimana Nabil Ashouki telah mendapatkan 3 second penalty setelah tidak master long lap penalty dia. Dan here we go, the slide dari seorang Nabil Ashouki, going for the second corner, more safe dari dua Ducati dan another contact for Andi Aul kepada Nabil Ashouki. Nampaknya terlihat Andi Aul benar-benar pressure dikarenakan dia juga harus menjaga warning track limit yang ia miliki, karena sudah kali 4 kali warning track dan here we go, the contact di turn ketiga. Turn keempat masuk ke turn kelima. Dan there you go, dari seorang Nabil Ashouki try to re-entry tapi masih ada kotak kembali. Tapi yes, kedua pembalap masih berada di track, going for the Casanova. This is very dangerous corner, bisa downhill dan juga di cuaca hujan little bit grip di sana membuat para pembalap harus mendown pace speed mereka di turn tersebut. Memasuki turn ke-8 dan another contact dari Ando kepada Nabil Ashouki untuk kesekian kali. Nampaknya di sini Aul kesusahan untuk melewati Nabil Ashouki dikarenakan Nabil Ashouki memiliki defense yang cukup solid. Dan here we go, going for the turn 10, akankah Aul akan memaksimalkan di inside line, dan benar saja Aul on in inside line, tapi ingin tidak diindahkan Nabil Ashouki. Dan rage quit dari seorang KW after race terlihat sekali. Nampaknya KW pada malam hari ini tidak memiliki pace yang cukup stabil dan juga nampaknya kesusahan sekali after the flag to black. There you go. Oh, what happened to Nabil Ashouki? Try to ini long lap, tapi sayang sekali Nabil Ashouki sudah mendapatkan 3 second. Tentu itu tidak akan membuat legal dikarenakan Nabil sudah mendapatkan 3 second terlebih dahulu sebelum ia melakukan long lap penalty maneuver.
Dan berbeda dengan Dipo Akbar yang sudah gamble sepenuhnya untuk tidak serving long lap penalty. 3 second time penalty sudah ada di tangannya, tapi sekarang dengan gap 5 detik, jikalau ia bisa menahan terus pace-nya seperti ini dan ada 3 detik aman kepada Tego, ini bisa mendapatkan first victory, maiden victory untuk Dipo Akbar. Tapi kita tidak bisa berbicara terlalu cepat karena kita masih ada lap ke-8 dari 12 lap yang ada. Kedua rider di posisi kedua dengan time penalty yang sama, jadi it is still a fair position. Dan kita lihat sementara itu pertempuran posisi ke-6 antara Brook Gaming dan juga Nabil Ashoki yang sayang sekali tadi mungkin misinformation sehingga ia harus melakukan long lap penalty yang sudah tidak bisa di-serve sama sekali, dan sekarang harus merelakan Andy Aul naik ke posisi kelima setelah ya bisa dibilang blunder oleh Nabil Ashoki. Ya, sebelum dari cukup parah dari Nabil Ashoki nampaknya tidak melihat notifikasi yang telah berada di 10 meter dia, dimana bahwasannya Nabil Ashoki sudah tidak mendapatkan long lap penalty yang lagi, melainkan sudah menjadi conversion menjadi 3 second penalty, yang tentu itu tidak akan berguna jika lo melakukan long lap penalty serve, dikarenakan ia sudah menjadi 3 second penalty, dan tentu itu menjadi kerugian besar dari kepada Nabil Ashoki yang sudah berusaha menahan serangan dari seorang Andy Aul, tetapi memberikan posisi secara gratis kepada Andy Aul secara cuma dikarenakan misinformation dari seorang Nabil Ashoki ini. Sementara ini Tatigo masih berfokus juga dan tidak mendapatkan pressure lagi nampaknya dari seorang Aki dikarenakan gapnya terpaut dengan 9 detik bahkan, dan mistake seorang Aki di turn ke-10 going to the grass area. Tapi mereka masih tidak, Fadler berhasil mengeksekusi hal tersebut. Begitu oleh Andy Aul. What a blunder, big mistake for Aki. Setelah berhasil menjaga di posisi ketiga dan langsung running membablas saja, membabat habis rumput di tersebut, dan itu dia senyum. Padahal kita bisa melihat senyum Aki di kamera, nampaknya blunder dari seorang Aki membuat dirinya tersenyum sendiri. Ya, sudah nothing tulus mungkin bagi Aki pun yang menyadari kesalahan diri sendiri, dan kita lihat Andy Aul kembali melebar dan ada chance untuk Aki bisa kembali mendapatkan setidaknya posisi keempat lah setelah mistake yang ya sudah ia terima juga, karena tersenyum karena mistake ini adalah hal yang mungkin cukup asing kita lihat ya. Biasanya orang-orang karena mistake ini masih santai aja, masih senyum aja, itu mencerminkan emang Aki ini orangnya relax, enjoy, dan ya it is enjoyable race gitu untuk Aki. Dan kita lihat tuh melebar barusan di turn 1, dan Andy Aul sementara ini ada di posisi keempat. Bisakah ia masuk ke podium? Dan ini juga menjadi pemandangan yang cukup asing ya bagi kita, di mana Andy Aul yang biasanya ada di posisi depan sekarang nampaknya cukup keteteran dan masih ada di posisi keempat, masih belum bisa menyentuh podium sama sekali. Yes, yang mana sini Andy Aul masih berusaha untuk lebih keras lagi, tapi sayang sekali di turn keempat mistake for Andy Aul membuat Fadler berhasil menjauhkan dirinya kepada seorang Aul dan juga seorang Aki yang lumayan, dan Fadler is down pada Casanova corner lagi dan lagi. Casanova memakan korban, membuat Aul berada di podium zone. Sayang sekali Fadler telah menjaga pace-nya, tetap on the bike, tapi nampaknya Casanova corner atau terkena berbicara lain tidak mengindahkan podium Fadler pada malam hari ini dan membuat dia harus terjatuh, terlempar dari RC16-nya, dan kali ini tepat di belakang dari sang legend kita yaitu Aki Doa. Carry di turn ke-10, Fadler naik on ini sideline dan berhasil melewati dari seorang Aki, membuat Aki harus kembali ke lane dengan sangat-sangat di down speed dikarenakan harus melepas gasnya dikarenakan Fadler tadi is coming, melaju saja melewati dengan Aki, dan nampaknya Aki memiliki tire problem. Terlihat Aki dari tadi kesusahan untuk mengendalikan motornya, terlihat grip yang ia dapat tidak maksimal lagi. Mungkin ini adalah disebabkan efek dari early pitting. Begitulah dengan Dipo Akbar. Lihat Tatigo semakin mendekat kepada Dipo Akbar. Akankah dalam 2 lap sisa nanti Tatigo akan berhasil mengeksekusi Dipo Akbar, yang dimana Dipo Akbar sama seperti Aki, yaitu strategi early pitting, yang dimana seperti di platformnya di Phillip Island lalu, Nicky Raikkonen sempat menyebutkan bahwasannya ketika early pitting tidak memutar 1 lap terlebih dahulu itu akan membuat ban cepat panas terlebih dahulu, dan tentu efek dari panas ban akan jauh lebih cepat mengkikis ban. Tapi kita lihat saja ke depannya, akankah Tatigo akan berhasil menyusul dari Dipo Akbar, akan juga Dipo Akbar bisa berada still stay on the bike, tidak terjatuh, tidak membuat mistake layaknya Aki yang menggunakan strategi yang sama dengan Dipo Akbar. Dipo intinya sudah mau Fadler is down lagi, dan Aki pun terjatuh. Sayang sekali.
kedua rider tersebut yang ya tadi ada chance untuk perebutan podium, tapi sekarang nampaknya sudah mulai menjauh dan Aki ada long lap. mendapatkan long lap penalty yang ya Iya. sangat sayangkan sekali. Tapi tentunya dengan kondisi seperti ini sudah nothing tulus juga untuk Aki, setidaknya posisi ke-6 harus bisa ia pertahankan dari Nabila Shoki yang juga memiliki second time penalty. Kita berfokus lagi mungkin ke Dipo Akbar di posisi terdepan secara teknikal. Ya ini benar-benar kehilangan grip dari bannya karena tadi di awal-awal mungkin sudah overheat. Karena ya seperti kita tahu, seperti yang Bruce bilang juga, kalau di awal-awal itu early bike sweat akan terjadi overheat temperatur ban yang karena treknya belum sepenuhnya basah, masih ada beberapa spot yang kering, sehingga temperatur ban soft wet atau medium wet ini akan cepat naik dan pada akhirnya Oh, Andi Aul banyak sekali. Kita lihat Andi Aul kehilangan grip barusan di wet section dan sekarang memberikan Vandoorne chance untuk kembali naik ke podium. 1,6 detik sekarang jarak antara Tatego ke Dipo Akbar akan menjadi final lap yang mungkin sangat ketat ya bagi keduanya. There you go. Nanti pun kita lihat sedikit banyak melebar bahkan barusan turn 12. Berikan Vandoorne harapan untuk bisa finish di podium, tapi tentu saja dengan lap yang ada masih banyak sekali peluang untuk semua rider bisa mendapatkan posisi terbaik. Going on to the final corner, KTM versus Ducati, Vandoorne versus Andi Aul, di mana ini adalah perebutan podium terakhir di podium zone. Dan kita juga bisa melihat yang dari tadi kita perhatikan adalah posisi Dipo Akbar yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Dan juga here we go, slipstream from the Andi Aul di main straight dan akan dieksekusi kembali dari seorang Vandoorne di turn 1. Dan there you go, going for the turn 1 antara Andi Aul dan juga Vandoorne. Dan there you go, saling menekan dan di exit Andi Aul running wide, nampaknya strategi dari seorang Vandoorne jauh lebih kompeten. Out to the end, tapi sayang sekali di second corner touching dekat membuat dia melebat, tapi bisa re-entry dengan cukup baik dari seorang Vandoorne. Dan kita lihat saja siapa yang akan menempati podium ketiga pada malam ini, dikarenakan kedua rider juga mendapatkan 4 kali warning track limit. There you go, Andi Aul trying to attack, tapi sayang sekali defensive yang cukup solid dari seorang Vandoorne pada malam hari ini. Dan there you go, satu camp sudah berada di depan kita dan Vandoorne down for kesekian kalinya di Casanova. Andi Aul is also down. What just happened? Yang terjadi pada hari ini, what the drama yang terjadi malam hari ini. Seorang Vandoorne terjatuh di turn ke-6, tapi di turn ke-7 Andi Aul juga terjatuh. Nampaknya tikungan downhill tersebut memakan korban yang sangat-sangat vital. Tapi sekarang Vandoorne kembali berada di posisi dan here we go, the main moment for Tatego dan juga Dipo Akbar. This is gonna be final lap dan here we go, little bit wobble dari seorang Tatego dan memasuki ke main stretch. Yes, going on to the final lap. This is Dipo against Tatego. Siapa yang akan lebih unggul di sini? Di Mugello dengan kondisi yang tidak diduga-duga turun hujan di pertengahan balapan. Kita akan melihat menjadi saksi juara untuk round ke-10. Dipo Akbar on the pressure, as same as Tatego yang juga mendapatkan pressure untuk bisa mendapatkan posisi terdepan. Tapi kita lihat saja siapa yang akan menang di sini, Ducati Gresini atau Ducati Lenovo yang akan menjadi juaranya. Kembali memasuki akhir dari sektor pertama di chicane pertama yang sudah diakhiri. Kita lihat Dipo Akbar nampaknya sudah mulai kesulitan untuk stay on bike, stay on pace, stay on line. Ada upaya Vandoorne, tapi saya sekali harus melebar karena late breaknya dan harus kehilangan apex moment sehingga waktu yang berharga harus kembali hilang. 0,7 detik sekarang antara keduanya. Going down to the Casanova, the pressure is on untuk Dipo Akbar yang harus mempertahankan posisinya setelah gap yang luar biasa jauh. Sekarang dari 6 detik hanya 0,6 detik tersisa gap antara posisi kedua. Kita akan memasuki uphill corner yang sangat-sangat berbahaya jika menyentuh curb. Ini Tatego dan juga Dipo Akbar di posisi terdepan. Dan kita lihat saja dalam broker Tatego try to attack di turn 10 tapi running wide dikarenakan Tatego memiliki miss break yang membuat motor slide. Tinggal beberapa tikungan tersisa, akankah Tatego akan mengeksekusi dikarenakan it's very tight, sangat-sangat menempel ke Tatego. There we go, di turn ke-12 Tatego is more closing kepada Dipo Akbar but running wide daripada Tatego bergula dengan Dipo Akbar on the exit. This is it, the moment of the truth after the chicane dan memasuki final corner. Akan Tatego akan memanfaatkan kesempatan tersebut. It's gonna very tight, it's gonna very close. Akankah Dipo Akbar akan bisa mendefend posisinya begitu dan Tatego akan bisa melewati. This is the only chance di final corner. Dipo and also Tatego clear on the inside line. Kita lihat saja Tatego on the inside line. That's it, very tight. Going for the main straight. Siapakah yang akan
memaksimalkan match trade tersebut. Side by side takeoff. It's gonna be very fun. Tadi udah dari mana? It's gonna be Dipo. What just happened yang terjadi di sana? It's very tight. It's Dipo tadi kita melihat final corner nanti. Wow. What the race yang terjadi pada malam hari ini jika Fadlur berusaha untuk mengamankan posisinya. Akankah ia bisa finish podium pada malam hari ini dikarenakan Andi Automan is gonna be a solid posisi ketiga untuk seorang Fadlur. What a race pada malam hari ini. Kita lihat saja apakah yang terjadi di match trade tadi. It's very close. It's very close. Yes, kita harus lihat final resultnya. Harusnya ini akan ada finishing 0,001. This is the final result. Kita akan lihat dulu. Masih belum. Or Dipo, Masih Dipo, belum. is Dipo. Dipo It's Dipo. Akbar. 0,0. Wow. The final result sangat luar biasa sekali. For the first time ever, di flag to flag kedua kita, Mugello, Dipo Akbar taking on his maiden victory. Fase lap 1:43.60 dengan finishing gap plus 0,000. Tatego harus puas dulu, harus tersenyum dulu dan menerima posisi keduanya. But it is still a fine, good race dari Dipo dan juga Tatego. For the first time ini gue saksikan dua-duanya finish di posisi, ya bisa dibilang dua-duanya di posisi pertama ya. Dengan gap 0,000 itu udah finishnya sejajar, tapi Dipo Akbar in his maiden victory dengan penampilan yang luar biasa. Akhirnya pecah telur juga. Dipo champion di Rising Star, sekarang champion untuk round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship 2023. What a race. What a race sekali, gila. Perdana pertama kalinya itu terjadi di Agung Tata Mandiri Championship. It's very tight. Tatego trying to attack di final corner, tapi Dipo nampaknya masih memiliki exit yang cukup baik dan terjadilah side by side di match trade tadi, saling beradu antar dua Ducati, tapi yes, the winner as you can see, sudah kalian lihat semua, Dipo Akbar take the win. Dan sayang sekali Tatego harus finish di posisi kedua dengan gap 0,000 alias itu saling berdempetan. Wow, itu men, sampai sekarang jadi speechless ini, karena tadi sudah habis semua kata-katanya tadi di race tadi. Itu benar-benar gila parah. Dan juga jangan lupakan juga nih Fadlur yang terjatuh bangun berkali-kali masih bisa V3. Karena tadi Andi Aul juga ikutan jatuh malahan tadi. Setelah Fadlur jatuh di Casanova, Aul juga ikutan jatuh di turn ke-7 tadi. Itu sebenarnya lebih ke funny moment juga sih kita bisa lihat tadi itu. Ya, dan kita bukannya gimana, tapi memang mumpung ini jatuhnya di game gitu ya. Jadi ya ini bukan menjadi momen yang agak menyakitkan atau ya sakit sih sebenarnya untuk jatuh dari balapan, cuman kan tidak menyangkut tanda kutip kehidupan betulan gitu ya. Jadi tidak sampai luka-luka. Jadi ya kalau misalkan kita tahu, karena emang kadang lucu gitu jatuhnya. Apalagi tadi ya momen Fadlur dan juga Andi, di mana satu jatuh kirain kita Andi bakal langsung kabur, tapi ternyata jatuh juga. Jadi ya Iris dan juga mungkin rider-rider juga udah pada biasa gitu. Kalau casternya pada ketawa karena pada jatuh. Tapi ya itu dia race hari ini. Gimana ya? Ini benar-benar sejauh the best race. Ya di MotoSport This the best race. Betul banget. Kalau misalkan butuh ya di bola gitu, kita pakai VAR buat lihat tuh replaynya. Itu pasti bakal tipis. Enggak tipis, bahkan udah sejajar. Tapi kembali lagi Dipo yang akhirnya finish di posisi pertama hari ini dan sudah menunggu juga kayaknya di Parc Ferme untuk nanti sama Boris ditanya-tanya langsung lah race hari ini. Yang benar-benar wah gila banget ini, udah flag to flag di Mugello 12 lap, salah satu track yang bisa dibilang terpanjang juga dan cukup demanding dengan adanya chicane dan lain-lain. Ya langsung aja kita tanyakan bersama Boris. Dan kita sudah berada di Parc Ferme di Autodromo Internazionale del Mugello di round ke-10 Agung Tata Mandiri. Dan terlihat ketiga wajah pemenang kita, Dipo take the win, Tatego on the second, and also Fadlur on the third setelah perjuangannya melawan klasemen leader kita yaitu Andi Aul. Langsung ladies and gentlemen, welcome to Parc Ferme
Agung Tata Mandiri round ke-10 di Mugello. Langsung aja nih kita akan masuk ke Fadlur nih yang perjuangannya nih bukan main-main nih kita bisa bilang. Malam Lur. Selamat malam Bro Riz, Om Aril. Yo, ini dia Fadlur yang menempati posisi ketiga. Gimana Lur race kali ini? Nampaknya memang Rainmaster sih. Cuman ada beberapa case tadi ya, jatuh bangun dan yang momen cukup klimaksnya itu di Casanova tadi itu. Itu kenapa itu kok ikut jatuh? Tapi untungnya Andi Au juga jatuh lagi tuh di situ. Ya, sebelumnya ya dari awal sebenarnya sih udah apa ya, udah nggak seneng banget gitu lihat kalau udah lihat flag tuh. Udah flag ini apalagi di hujan ya kan. Aduh. Saya udah nggak suka hujan di game ini sebenarnya. Coba dari awal juga udah pesimis gitu. Dari kemarin juga nggak ikut karena emang ada suatu masalah. Terus juga ya emang nggak ada pace aja gitu di wet. Jadi ya udahlah main yang penting dapat poin gitu kan. Race sebelumnya suka apa ya, kita bisa dibilang DNF dan DNS. Oke. Iya, jadi wah udah lama nggak dapat poin, yaudah ikut aja deh, nggak apa-apa. Dari lap pertama juga itu startnya udah jelek banget, terus kena apa? Ada suatu insiden tadi Om Beruk kalau nggak salah kena motornya, jadi start di belakang dari posisi terakhir kalau nggak salah. Jadi pas nggak expect juga, terus itu juga hujannya dari cepet banget ya, udah baru lap 3 ya, baru lap 3 udah mulai hujannya. Iya, itu kirain masih dry gitu lap segitu, mungkin nanti hujannya lap sekitar lap 6 lap 7, jadi nggak expect juga. Jadi pas udah hujan udahlah langsung aja lah masuk pit, nggak usah gambling stay di track gitu, langsung masuk pit. Ternyata pas lihat di result ranking banyak yang LLP. Saya kira itu mungkin pas masuk pit ya, game bagus ya. Itu banyak yang LLP, terus juga pas keluar pit ada battle juga sama Om Nabil, battle ya bagus, seru lah battle-nya lah. Ada sentuhan dikit, but it's racing namanya. Ya begitu juga. Terus lihat pas ngejar, setelah selesai battle sama Om Nabil, ngelihat Om Maki dari gap 4 detik tiba-tiba mundur jadi 3,5 detik ya kan. Pas tanya apa ya, bisa dibilang radio team lah ya. Radio team ini Om Maki kenapa kok mundur? Ternyata ada yang bilang dia salah pilih ban ternyata. Salah pilih ban, mungkin katanya ban soft mat kalau nggak salah. Jadi ya dia mundur tapi ya masih nyoba ngejar, walaupun di belakang tahu ada Andi Aul sama Nabil, tapi ya coba aja lah ngejar dulu. Itu juga di wet juga saya mainnya hancur banget. Kayak orang baru belajar main MotoGP gitu, cornering berdiriin gitu. Akhirnya wah ini sih yang apa ya, bisa dibilang kocak gitu. Dia pas battle sama Om Andi Aul itu ya dari awal jatuhan, tapi ya jatuh lagi. Tapi Om Andi Aul ini kenapa ya, bisa dibilang mundur terus gitu. Pas saya udah jatuh lah dia mundur lagi. Mungkin karena salah pilih ban atau gimana, akhirnya jatuh lagi. Pas jatuh terakhir jatuh, ya udahlah nggak apa-apa P4 lah, nggak taunya dia jatuh juga. Pas di situ waduh, ya udahlah nggak apa-apa, P3 alhamdulillah udah. Ya good so far sih, back on the podium lagi setelah sekian lama ya. Itu sih Brodis. Itu dia dari seorang Fadlur, atau kita bilang Facelur nih, kita bisa bilang. Jatuh dari posisi belakang masih bisa ngejar nih, lawan klasemen leader loh, bukan main lawannya. Itu Andi Aul ini. Sekali lagi congratulations Lur, moga saya nanti di round ke-11 berarti ya kita bertemu lagi dan merupakan ya mungkin kita bisa bertemu lagi di platform Lur. Thank you Lur, dan selamat istirahat. Itu dia dari sang posisi 3 Red Bull KTM on the third yang bersama Fadlur kita di malam hari ini. Langsungnya nih kita berpindah ke posisi kedua nih yang hampir menang dengan gap 0-0-0-0 nih ya. Itu ada Tatego. Selamat malam Teh. Malam Bro Riz.
Oke, gimana teh race hari ini nampaknya di awal balapan langsung dapat double long lap, apakah itu sebuah jump start atau gimana? Terus tadi nampaknya strateginya cukup terlihat stay out terlebih dahulu di lap awal dan langsung to the pitting. Dan juga berhasil ngejar Dipo, tapi sayang sekali tadi di side by side itu jadi kena kejar lagi. Gimana race hari ini teh? Tadi pas lihat flag to flag, jujur aja gue langsung senang karena Oke. karena emang apa ya, saya nggak tahu kenapa ya di GP23 ini pas hujan itu bener-bener apa ya, dapat lah gitu, maksudnya feelingnya bener-bener dapat saya pas hujan, makanya kayak kalau hujan itu saya pede lawan Andi Aul kalau hujan ya. Kalau hujan. Oke. Nah, tadi pas lihat flag to flag, saya sebenarnya bukan sengaja sih tadi jump start. Emang saya juga kaget gitu. Lah, kok bisa jump start? Karena benar-benar mungkin karena terlalu fokus, karena baru kali itu aku fokus sejak beberapa kali ya. Tadi boleh tanya ke Adul, dari awal tadi aku diam sepanjang race itu, benar-benar diam gitu. Dan apa ya, pas flag to flag tadi, pas awal flag to flag salah strategi gitu kan, lihat Dipo udah masuk duluan, Umaki masuk duluan, kayak apa pas masuk tikungan satu, masuk Casanova sih mulai licin, aduh udah sih ini ente ini kekejar ini. Dan untung saya prefernya ke medium dari awal. Saya udah kasih tahu ke anak-anak pakai medium, takutnya flag to flagnya di awal gitu kan, pada pala batu semua kan, akhirnya benar. akhirnya benar flag to flagnya di awal. Dan ya akhirnya di ganti motor juga nggak LLP, walaupun LLP awal masih ada satu kali kan gitu, karena apa ya, karena kalau nggak gua nggak di clear itu, untung aja di clear sih, karena udah berasa gitu, yang di belakang di Pomomaki udah mendekat nih, clear aja lah itu, semoga aman sih ini. Dan akhirnya long lap awal itu clear, masuk pit, kaget, udah sih ini. Nah pas sudah lihat Dipo depan mimpin berapa 7 detik tadi ya, awal-awal kayak stay posisi lah gitu, sempat ada sedikit battle juga sama Omaki, tapi Omaki karena salah pilih ban dia langsung bilang dia licin, dan akhirnya udahlah aku kabur ya, Omaki aku kabur ya, langsung kabur. Tapi sayang di lap berapa tadi Omaki mistake dia crash. Nah dari situ saya sebenarnya sempat mistake juga tadi, karena mau clear long lap kan, karena lihat Dipo long lap, clear siapa tahu aja bisa ngejar kan, pas mau clear malah mistake aku. Nah udahlah, kalau kayak gitu ini caranya harus benar-benar fokus ini buat ngejar. Dan ya sesuai prediksi, ban saya awet dari awal sampai akhir karena pakai medium. Dan pace stabil di 54-55 pas hujan itu. Dan mengejar dari belakang, walaupun final lap tadi astaga sampai garuk kepala gue, maksudnya tipis banget, tapi dari visual saya itu saya yang menang loh. Tapi nggak tahu ya, ada bug apa gimana, maksudnya karena jaringan juga ini kan, Dipo dapat exitnya better karena dia ngambil agak lebih keluar. Saya nggak maksa sih tadi, sebenarnya tadi kalau saya maksa takutnya kena juga, dia jatuh malah penalti kan, rugi sama aja gitu. Jadi mencoba untuk lebih lebih sabar lah gitu, walaupun ya ujung-ujungnya sama aja sih. Ya kira-kira kayak gitu bro. Luar biasa, strategi yang sebenarnya sangat matang, tapi sayang sekali bad luck sedikit aja bisa dibilang. Tapi ya still a good result, dikarenakan Andi Aul bisa bilang ini perdana ya tidak bersama kita di part Formen nih. Jadi Andi Aul tidak mendapatkan podium malam hari ini, tentu ini akan menjadi benefit untuk seorang Tatigi untuk mengejar poin klasemen. Congratulations teh di posisi keduanya, semoga di next round di round 11 nanti kita bertemu lagi di part Formen lagi gitu ya. Thank you teh. Thank you bro. Itu dia dari seorang Tatigo yang finish line-nya tadi benar-benar ketat banget. Dan langsung aja kita berpindah dengan orang yang saling side by side di final lap tadi, yaitu Dipo Akbar selaku menjadi race winner kita. Selamat malam Dipo.
Malam Bro Riz. Oke, gimana race hari ini? Terlihat di awal balapan looking strategic, melihat Aki, Aul dan juga Tatigo di awal di posisi keempat terlihat memantau-mantau, tapi terlihat tadi memutuskan untuk early pitting, yang dimana duo Deco Telenovo tetap stay out, tetapi Dipo memilih untuk early pitting. Gimana race pada malam ini? Apakah memang sesuai strategik? Dan untuk pemilihan ban after flag to flag is good or not? Silakan Dipo. Oke, wow, what a race. Nggak bisa dibayangin. Tadi sangat intens, tapi seperti biasa, seperti yang saya sudah bilang kemarin, maksudnya hari ini bermain lepas, benar-benar have fun, on track, battle dengan diri sendiri ya hari ini, bukan dengan rider lain. Benar-benar mengatur ritme, mengatur emosi, mengatur pace, dan tadi di awal balapan sempat ter-overtake banyak rider di lap pertama, dan saya masih mengingat bahwa race ini bukan sprint tapi maraton ya. Bisa dibilang. Jadi ya lap yang masih panjang, ada 12 lap hari ini, dan Mugello juga tempat yang sangat spesial karena 3 kali main saya di kelas Mei, dari M3 sampai M1 itu saya selalu podium di sini. Dan podium pertama saya debut juga di M3 PC waktu saya balik lagi ke Motorsport Indonesia. Dulu sama Miki Raiko kalau nggak salah, sempat battle juga, dan ya Mugello is a special place. Jadi hari ini saya juga menargetkan untuk mendapatkan podium sebetulnya. Tapi ketika tadi di lap sekitar di lap 4 atau lap 5 tadi ada bendera putih sudah dikibarkan, saya lebih berpikir strategik dari pembalap-pembalap Ducati merah hari ini. Mungkin Ducati merah mendapatkan tim radio yang seperti Ferrari, tim merah satu lagi di F1. Tapi saya merasa hari ini pit stop call yang betul ya, yang baik gitu. Dan ya alhamdulillah tadi bisa manage gapnya juga. Memang agak sedikit kesulitan untuk membangun ritme lagi dari tadi mengganti motor ke kondisi wet. Tapi di akhir-akhir race tadi di lap terakhir sudah tahu Tatigo tidak jauh, tapi saya selalu berpikir bahwa ya ini anything can happen, ini wet, dan yang penting keep consistent pace saja. Mengingat juga kemarin race di Racing Star seperti apa dengan Flavio, dan saya hanya keep pace aja. Dan akhirnya di tikungan terakhir tadi sempat Tatigo hampir overtake, tapi saya ambil jalur luar karena di lap sebelumnya saya merasa di jalur yang agak luar itu lebih ada gripnya, dan dengan setup motor hari ini juga untuk wet mendukung, jadi saya mendapatkan drive yang bagus keluar tikungan. Dan dari viewpoint saya tadi saya yang di depan, tapi di timing tower tadi 0,000. Dan dalam rulebook MotoGP kalau ada 0,000 finish bareng itu dibilang bahwa dead hit ditentukan oleh fastest lap, dan alhamdulillah hari ini fastest lap saya bisa mencetak 143,3 ya kalau nggak salah tadi. So, ya. Jadi ya alhamdulillah hari ini race yang sangat baik di home race tim Grace ini juga di Italia, dan Ducati juga, dan terima kasih semuanya yang udah nonton, dan thank you Riding Style ID for the support. So thank you. Yes, this is it. Kita bisa kasih gelar the wise choice man, yang dimana di beberapa track record sebelumnya Dipo juga selalu menggunakan strategi yang sama, yaitu the wise choice strategi yang memenangkan kepentingan buat dirinya, tidak untuk kepentingan egonya tentu ya. Dan yes, untuk race kali ini menjadi 100% successful for Dipo Akbar, mendapatkan race winner, good strategy on the pitting, on the long lap lagi, flag to flag strategi, dan yes, Dipo winning the race for this tonight. Congratulations Dipo, kita akan bertemu lagi di round ke-11, dan moga saya di round ke-11 kita kembali bertemu lagi di platformnya lagi nih. Congratulations Dipo, dan selamat malam, selamat beristirahat Dipo. Terima kasih Bro Riz, thank you all. Yes. Ya, itu dia ketiga pemenang kita. Ada Dipo Akbar as race winner, Tatigo the second, and also Fador on the third.
dan membuat kita harus menutup kita malam hari ini dikarenakan round 10 di Mugello is over untuk di semua kelas M2 maupun E1. Sesaat lagi kita akan menyaksikan dulu untuk di bagian klasemen leader atau klasemen sementara untuk di kelas M1 PC pada malam hari ini. Tentu ini akan berpengaruh seorang Tatego yang tentu ini akan menjadi more closing the gap point untuk seorang Tatego setelah juga Andi Aul yang absen podium pada malam hari ini di main race pada malam hari ini. Tentu kita lihat saja untuk final result after round ke-10. Yang jelas tentu saja Andi Aul masih memimpin dengan Tatego yang semakin mendekat walaupun tidak cukup dekat, bisa dibilang dikarenakan 54 poin perbedaan poin antara Tatego dan juga Andi Aul. Dipo Akbar memperkokoh di posisi ketiga dengan perolehan poin 192 poin dan juga ada Aki yang berada di posisi 4. Fadlur berada di klasemen ke-5 dan ada Kewa yang berada di klasemen ke-6, Ozi di klasemen ke-7, Nabil Ashoki di klasemen ke-8, Bagus Budiman di klasemen ke-9 dan Brook di klasemen ke-10. By the way, Brook naik ke klasemen ke-10 setelah sebelumnya di klasemen ke-11. Setelah lagi kita akan berpindah ke klasemen 11 yang dimana klasemen 11 ditempati oleh Germanos, disusul oleh Super Virus dan ada Rizky MP dan Ikamjo di posisi 13 dan 14. Farel Fristian dan Fauzan Binurur menutup di klasemen 15 dan juga 16. Itu dia klasemen sementara di kelas M1 PC after the round 10 di Mugello round ke-10 Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan menutup race kali ini. Tentu kita berterima kasih sekali lalu kepada sponsor utama kita dan juga kalian semua, yang dimana sponsor utama kita adalah Agung Tata Mandiri yang membuat championship kita di 2023 ini menjadi Agung Tata Mandiri Championship, dan juga ada media partner kita MGPI dan juga Indo Motor Racing. Dan tentu spesial tadi kepada kalian semua yang telah menonton sampai akhir balapan malam hari ini. Betul sekali. Dan ya, itu dia akhir dari pertengahan musim kita di round ke-10. Kita akan masuki paruh musim terakhir di 5 round terakhir yang akan dibuka di round 11 di Sepang, Malaysia. Akan digelar dari tanggal 9 sampai 12 November atau lebih tepat dari hari Kamis sampai di minggu yang akan datang, atau mungkin di hari Kamis ini lebih tepatnya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dicatat tanggalnya. Kita akan kembali di qualifying hari Kamis, Jumat untuk kelas M2, sprint race di hari Sabtu untuk M1 dan juga main race di hari Minggu untuk M1. Dan ini adalah salah satu track yang bisa dibilang salah satu terpanjang juga di kalender MotoGP Sepang Malaysia, yang tentunya akan memberikan tantangan berbeda-beda juga ya daripada race sebelumnya. Jadi itu dia, jangan lupa dicatat tanggalnya. Kita akan kembali lagi di tanggal 9 sampai 12 November untuk round ke-11. Dan berakhir sudah untuk round ke-10 hari ini. Benar-benar ditutup dengan sangat grongde ya untuk race yang warna alar dengan cuaca yang di luar prediksi dan kemenangan yang luar biasa juga. Semoga kedepannya juga akan ada tontonan seperti itu lagi. Tapi hari ini kita istirahat dulu saja. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk para rider yang tampil luar biasa. Tentunya terima kasih ke Om Broris, Om Farandoli dan juga semua kru di Motorsport Indonesia. Terima kasih juga untuk sponsor-sponsor kami, Agung Tata Mandiri, Adam MGPI dan juga Indo Motor Racing. Kita akan ketemu lagi di Sepang, Malaysia untuk round ke-11. Sehat-sehat terus untuk semuanya. And see you guys in the next race.